Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang terus melangkah maju. Zirah yang membalut tubuhnya serta tombak yang digenggamnya telah berlumuran darah. Meski puluhan tahun telah berlalu, kenangan yang terukir di benaknya masih membekas dengan begitu jelas, seolah semuanya baru terjadi kemarin. Kenangan itu membawanya kembali pada saat pertama kali menginjakkan kaki di medan perang di usia 25 tahun. Sebuah situasi yang memaksanya merenggut nyawa orang lain untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sebagai seorang prajurit, dia telah melewati tak terhitung pertempuran hingga pada akhirnya dia berhasil menumbangkan 2.000 musuh dalam sebuah peperangan dahsyat. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Luka yang dideritanya terlalu parah hingga membuatnya kehilangan kesadaran. Akan tetapi ketika membuka mata kembali, dia justru mendapati dirinya kembali ke masa lalu. Kini dia dihadapkan pada sebuah pilihan. Mulai saat itu pembayaran asuransi milik kedua orang tuanya yang telah meninggal akan diurus oleh pamannya. Pria itu membimbingnya untuk menandatangani dokumen tersebut setelah selesai memeriksa berkas yang ada. Dengan senyum di wajahnya, sang paman memanggil nama Damian. Dia mengatakan bahwa Damian tidak perlu repot membaca semuanya dan cukup langsung menandatanganinya saja agar seluruh urusan dapat diselesaikan dengan lancar. Bahkan pria itu berjanji akan menjaga Damian beserta seluruh peninggalan kedua orang tuanya, lalu mengembalikannya ketika Damian telah cukup dewasa. Namun Damian yang masih menyimpan seluruh ingatan dari kehidupan sebelumnya, mengambil tindakan yang berbeda dari masa lalunya. Tanpa ragu, dia merobek dokumen itu. Dia menginginkan agar pembayaran asuransi kedua orang tuanya langsung disalurkan ke rekening bank kekaisaran atas namanya sendiri. Sikap Damian yang seperti ini benar-benar membuat pamannya terkejut. Anak itu sama sekali tidak bertindak seperti biasanya. Damian bahkan memperingatkan bahwa jika ada seseorang yang mencoba mencairkan pembayaran tersebut tanpa kartu identitas maupun tanda tangannya, maka utusan kekaisaran yang duduk di samping pamannya harus menambahkan syarat khusus agar penarikan dana menjadi mustahil dilakukan. Perintah itu membuat paman Damian sangat murka. Tanpa ragu, dia mencengkeram baju Damian dengan kasar. Namun Damian hanya menatapnya dengan sorot mata dingin, seolah sama sekali tidak terusik oleh tindakannya. Sambil tertawa kecil, Damian mengungkapkan bahwa dirinya hanya mengambil langkah pencegahan. Bagaimanapun juga, pamannya bisa saja berubah pikiran dan tidak mengembalikan seluruh hak miliknya. Selain itu, menurut Damian, sikap kasar seperti itu tidak pantas ditunjukkan kepadanya. Sesaat kemudian Damian melayangkan sebuah tinju ke wajah pamannya. Sungguh tak masuk akal. Hanya dengan satu pukulan, tubuh pamannya langsung terjatuh ke tanah. Damian lalu mengucapkan terima kasih karena pamannya ternyata masih menjadi orang yang sama menyebalkannya seperti yang dia ingat. Dengan begitu, Damian akhirnya memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Karena itu, orang yang duduk di hadapannya sekarang tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkannya. Di kehidupan sebelumnya, Damian selalu menuruti setiap perintah pamannya. Saat itu usianya baru 13 tahun, terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan ataupun menentukan nasibnya sendiri. Namun kini, semuanya telah berbeda. Damian membawa seluruh ingatan dari kehidupan sebelumnya dan itu mengubah segalanya. Sebelum kembali ke masa lalu, Damian adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari sebuah peperangan besar. Kala itu, dia sudah memperingatkan rekan-rekannya bahwa rencana yang mereka pilih terlalu berbahaya, namun tidak seorang pun mau mendengarkannya. Bagaimanapun juga, siapa yang akan percaya bahwa ratusan prajurit mampu menghadapi dan mengalahkan ratusan ribu pasukan musuh? Karena keputusan telah diambil, Damian pun maju ke medan perang bersama seluruh rekannya. Dan pada akhirnya, mereka benar-benar berhasil menaklukkan ratusan ribu musuh. Namun kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan. Meski berhasil keluar sebagai pemenang, seluruh rekan seperjuangannya gugur di medan perang. Damian menjadi satu-satunya yang tersisa. Saat itu, yang dirasakannya hanyalah penyesalan karena dirinya terlalu lemah untuk melindungi mereka semua. Kini, dia juga yakin bahwa dirinya akan mati. Luka yang dideritanya terlalu parah untuk bisa bertahan hidup. Dalam kondisi berada di ambang kematian, berbagai kenangan dan penyesalan silih berganti memenuhi benaknya. Seandainya saja dia bergabung dengan militer lebih awal, bukan pada usia 25 tahun, maka semuanya pasti akan berbeda.
Dia tidak perlu kehilangan orang-orang berharganya. Bahkan mungkin dia akan mendominasi peperangan dan berdiri sebagai seorang penguasa yang disegani. Pada saat itu Damian mengira dirinya telah mati. Dia mengira itulah akhir dari segalanya. Namun siapa sangka, takdir justru memberinya kesempatan yang mustahil. Dia kembali 17 tahun ke masa lalu, ke masa ketika dirinya masih berusia 13 tahun. Tanpa membuang waktu, Damian segera memeriksa mana hole yang berada di bagian bawah perutnya. Titik terpenting bagi seorang kesatria yang melatih dan mengendalikan energi mana. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di mana-mana hole miliknya telah hancur, kali ini semuanya masih utuh. Artinya, dia kini memiliki kesempatan untuk menguasai energi mana, sesuatu yang sama sekali tidak dapat dilakukannya pada kehidupan terdahulu. Dahulu, setelah pembayaran asuransi kedua orang tuanya dicuri, Damian langsung diusir begitu saja. Dia terpaksa bertahan hidup dalam kesulitan yang tak terbayangkan. Sebagai seorang anak yatim yang ditelantarkan oleh walinya sendiri, hidupnya terus terpuruk. Bahkan dia pernah dijebloskan ke penjara untuk menggantikan seorang eksekutif dari sebuah geng yang melakukan pelanggaran berat. Dari sanalah nasibnya semakin memburuk. Dia dipaksa mengikuti wajib militer, lalu diseret ke medan perang tanpa memiliki pilihan lain. Namun yang paling mengejutkan, meskipun tidak mampu menggunakan energi mana, Damian tetap berhasil menapaki jalannya sendiri hingga akhirnya mencapai posisi sebagai seorang kapten. Namun pada akhirnya Damian tetap menemui ajal yang menyedihkan di medan perang yang seolah tidak pernah berakhir. Jika saja saat itu dia mampu menguasai energi mana, maka hasil dari semua itu pasti akan berbeda. Saat Damian hendak memejamkan matanya, tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang yang menyusup mendekat. Meskipun kini dirinya masih berada dalam tubuh seorang anak-anak, insting dan pengalaman tempurnya tetap setajam sebelumnya. Hanya tubuhnya saja yang melemah, sementara naluri seorang veteran perang masih melekat kuat di dalam dirinya. Dan benar saja, seseorang sedang berusaha membuka pintu kamarnya secara perlahan dan diam-diam. Namun begitu pintu itu terbuka, Damian langsung menerjang ke arah penyusup tersebut tanpa sedikit pun keraguan. Dia memahami bahwa tubuhnya saat ini masih lemah. Karena itu dia memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dengan kedua tangannya, Damian menghujam paha penyusup itu menggunakan teknik tusukan yang telah terlatih dalam ribuan pertempuran. Serangannya memang berhasil mengenai sasaran. Namun Damian tidak bisa memungkiri kenyataan pahit itu. Tubuhnya yang sekarang terlalu tidak berguna dibandingkan tubuhnya di masa depan. Bahkan tusukan yang dilancarkannya hanya mampu meninggalkan luka ringan. Meski begitu, rasa sakit yang muncul tetap membuat penyusup tersebut tumbang. Saat rekannya melihat kejadian itu, dia segera bergerak maju untuk membalas. Memang ada perintah untuk tidak membunuh Damian, tetapi bukan berarti mereka dilarang melukainya. Sayangnya ada satu hal yang tidak diketahui oleh para penyusup itu. Anak yang mereka hadapi bukanlah bocah biasa. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, Damian menghindari serangan yang datang ke arahnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dia kembali melancarkan serangan balasan dan berhasil menusuk paha penyusup kedua dengan sempurna. Pria itu langsung kehilangan keseimbangan akibat serangan yang tak terduga tersebut. Kemudian Damian berdiri tegak di hadapan mereka. Tatapannya dipenuhi tekanan yang begitu mengintimidasi, jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki seorang anak berusia 13 tahun. Dengan suara dingin yang syarat ancaman, Damian menanyakan secara langsung siapa orang yang telah memerintahkan mereka melakukan tindakan ini. Dikarenakan kedua kaki para penyusup itu telah terluka parah, mereka hanya mampu merintih menahan rasa sakit sambil kesulitan untuk kembali bangkit. Damian lalu mencengkeram pakaian salah satu dari mereka dengan erat. Sebab orang itu masih belum menjawab pertanyaannya mengenai apakah pakar yang mengirim mereka. Tak hanya itu, Damian juga tanpa ragu kembali menusukkan senjatanya ke tubuh orang tersebut, memberikan siksaan demi siksaan agar mulutnya terbuka dan mengungkapkan kebenaran. Di saat yang sama, seseorang datang sambil menyebut bahwa Damian sangat mengerikan untuk ukuran seorang anak kecil. Sosok itu pun dibuat terkejut karena Damian langsung memanggil namanya sebagai Mukman, padahal dirinya belum pernah memperkenalkan diri sebelumnya. Kini Damian semakin memahami situasinya. Jika Mukman berada di tempat ini, maka dalang dibalik semua kejadian ini sudah pasti adalah orang itu. Karena itulah Damian merasa tak memiliki urusan lagi dengan anak buahnya dan langsung menghabisi mereka. Di masa lalu, Damian yang hidup dalam keterlantaran selalu berusaha melarikan diri, tetapi anehnya ia selalu tertangkap kembali.
Semua itu tidak lain merupakan rencana Puker pamannya sendiri. Damian benar-benar memperlihatkan sisi kekejamannya yang tanpa belas kasihan kepada kedua penyusup tersebut. Kini dia semakin yakin bahwa pamannya sedang menjual dirinya dan orang-orang inilah yang datang untuk menculiknya. Di sisi lain, Mukman justru tertawa karena Damian ternyata bukanlah anak biasa seperti yang selama ini diceritakan oleh pamannya. Namun bagi Mukman hal itu justru menjadi sesuatu yang menarik. Dengan begitu dia bisa bermain dengan Damian sedikit lebih lama. Saat Mukman berniat menebas tangan Damian, sebuah kejadian mengejutkan pun terjadi. Damian berhasil menghindari serangan itu dengan sangat sempurna. Hal tersebut tentu membuat Mukman kebingungan, sebab gerakan barusan mustahil dilakukan oleh seorang anak yang belum pernah mempelajari ilmu bela diri. Terlebih lagi, bocah itu terus menatapnya dengan senyum penuh ejekan, seolah-olah melihat dirinya sebagai lawan yang lemah. Mukman yang merasa harga dirinya diinjak terus melancarkan tebasan demi tebasan tanpa henti. Akan tetapi, seluruh serangannya berhasil dihindari oleh Damian. Bagi Damian, dirinya memiliki satu kemampuan istimewa yang diperoleh setelah dihajar, disiksa, dan berhasil selamat dari maut ratusan kali. Di mana dirinya mampu melihat setiap pergerakan musuh, mulai dari saat mereka hendak menyerang, arah tatapan mata mereka, hingga langkah kaki yang mereka ambil. Bahkan Damian dapat mengamati dengan jelas putaran pinggang serta pergerakan bahu lawannya. Dengan kemampuan melihat hal-hal semacam itu, Damian mampu mengetahui kemana target serangan lawannya akan diarahkan, sehingga dia dapat bereaksi dengan cepat meskipun tubuhnya masih tubuh seorang anak kecil yang lemah. Mukman benar-benar dibuat kebingungan oleh situasi ini. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi padahal lawannya hanyalah seorang anak biasa. Namun Damian kembali memprovokasinya dengan mengatakan bahwa pergerakan Mukman terlalu mudah untuk dibaca. Setelah memberinya begitu banyak kesempatan untuk menyerang, Damian akhirnya memutuskan untuk membalas. Dengan gerakan cepat, dia menusukkan belatinya ke pergelangan tangan Mukman. Akibat serangan itu, Mukman langsung menjatuhkan senjatanya. Sebagai seorang petarung, kehilangan pedang merupakan kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tak berhenti sampai di sana, Damian juga menendangnya menjauh sehingga Mukman tidak mampu menjangkau senjatanya, meskipun berusaha mati-matian untuk meraihnya kembali. Saat Mukman selesai berteriak meluapkan kemarahannya, tiba-tiba saja tubuhnya bertekuk lutut. Sungguh tak masuk akal. Damian ternyata memanfaatkan celah di tengah teriakan itu untuk menusukkan belatinya ke tubuh Mukman. Damian mencabut belati tersebut tanpa sedikit pun keraguan, sekaligus mengungkapkan bahwa dirinya memang sengaja tidak langsung menghabisinya. Mukman tidak memungkiri bahwa ada banyak orang kuat di dunia ini. Tetapi bagaimana mungkin seorang anak berusia 13 tahun bisa menjadi sosok yang begitu mengerikan? Padahal berdasarkan informasi yang ia terima, Damian hanyalah anak biasa. Sambil membersihkan darah yang mengotori belatinya, Damian yakin Mukman pasti penasaran bagaimana dirinya mampu menghindari sekaligus menangkis seluruh serangannya. Bagi Damian jawabannya sangat sederhana. Dia dapat melihat arah setiap serangan yang datang, bahkan mampu memprediksi semuanya hanya dengan mengamati gerakan bahu maupun langkah kaki lawannya. Meskipun Damian telah menjelaskan hal tersebut, Mukman tetap tidak mempercayainya. Mengesampingkan semua itu, Damian juga tidak memiliki niat sedikit pun untuk membuatnya percaya. Sebagai upaya terakhir, Mukman mencoba menakut-nakuti Damian. Dia mengatakan bahwa jika kejadian ini sampai bocor, maka seluruh anggota gengnya akan datang dan menghabisi dirinya. Namun Damian sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Bahkan dengan tenang dia mengatakan bahwa tak seorang pun dari rekan-rekan Mukman akan mengetahui kejadian ini, karena pada hari itu juga dirinya akan mati. Damian yakin bahwa Mukman sudah memahami situasi yang sedang dihadapinya. Karena itu, dia harus memberikan informasi yang cukup menarik agar pria itu mau berbicara. Jika tetap bersikeras dan keras kepala, Damian memang akan melepaskannya. Namun sebelum itu terjadi, kedua tangan Mukman harus dipotong terlebih dahulu. Di sana, Mukman benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin seorang bocah berusia 13 tahun dapat memiliki tatapan mata yang begitu mengerikan. Normalnya, anak-anak seusianya akan merasa takut hanya dengan melihat darah. Akan tetapi, Damian justru tampak seolah menikmati pemandangan itu. Pada akhirnya Mukman membocorkan bahwa Puker adalah dalang di balik semua kejadian ini. Bahkan orang itulah yang memerintahkan agar Damian dibawa dalam keadaan setengah hidup.
Begitu pengakuan itu keluar dari mulutnya, Damian langsung menggorok tenggorokannya tanpa ragu sedikit pun, memperlihatkan bahwa sejak awal dirinya memang tidak pernah berniat untuk mengampuninya. Dia tidak peduli pada sebuah janji jika janji tersebut tidak memberikan keuntungan baginya. Dan sekarang telah tiba waktunya untuk memberikan pelajaran kepada pamannya yang tercinta. Salah satu dari sedikit pelajaran berharga yang Damian dapatkan selama menjalani hidup. Hingga usia 30 tahun adalah berusaha untuk tidak memiliki musuh jika memang memungkinkan. Namun jika pada akhirnya terpaksa memiliki musuh, maka musuh itu harus dibersihkan secara sempurna tanpa menyisakan apapun. Beralih ke tempat lain, pemimpin geng yang mengirim orang-orang untuk menyerang Damian tampak yakin bahwa anak buahnya akan segera tiba. Dia bahkan meminta Parker untuk tidak merasa khawatir karena dirinya dapat dengan mudah menghajar bocah itu. Sosok tersebut juga tidak memungkiri bahwa Parker pasti sangat murka hingga akhirnya memanggil dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Satu pukulan Damian telah membuat wajahnya tampak mengenaskan. Belum lagi seluruh harta yang seharusnya bisa dia peroleh kini lenyap begitu saja. Ketua geng itu kemudian mengingatkan Parker agar tidak mengurangi upah yang telah dijanjikan hanya karena anak buahnya sedikit terlambat dari waktu yang ditentukan. Di tengah perbincangan mereka terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekati tempat tersebut. Ketua geng itu yakin bahwa anak buahnya akhirnya telah tiba sehingga dia memutuskan untuk memastikan keadaan terlebih dahulu. Alasan mengapa Parker tidak meminta Damian langsung dibunuh adalah karena dirinya masih harus menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan kontrak yang telah dibuat. Setelah semuanya selesai, dia berniat menghabisi Damian dengan kedua tangannya sendiri. Namun saat sang ketua geng hendak memeriksa keadaan di luar, tiba-tiba sebuah senjata melesat melalui celah pintu dan hampir mengenai dirinya. Melihat situasi itu, ketua geng tersebut mulai berpikir bahwa anak buahnya telah gagal menjalankan tugas. Namun bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dalam benaknya pasti ada seseorang yang membantu bocah itu. Akan tetapi sosok yang akhirnya muncul di hadapannya ternyata adalah Damian sendiri. Bukan hanya itu, bocah yang berdiri di depannya bahkan memanggil namanya secara langsung padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Sebelum mulai menangkap Damian, ketua geng justru meminta tambahan bayaran. Bukan sekadar tambahan biasa, melainkan bayaran yang berkali-kali lipat lebih besar daripada kesepakatan sebelumnya. Menurut ketua geng, jumlah itu masih tergolong murah. Bagaimanapun juga, ada kemungkinan para anak buahnya telah mati, yang berarti pihaknya telah mengalami kerugian yang sangat besar. Kini hanya ada satu hal yang memenuhi benak ketua geng. Bocah yang berdiri di hadapannya adalah sebuah variabel tak terduga, sosok yang mungkin saja telah menghabisi seluruh anak buah terbaik yang dimilikinya. Namun Parker yang terkenal pelit merasa bahwa bayaran berkali-kali lipat itu terlalu berlebihan. Karena enggan menyetujui permintaan tersebut, ketua pemimpin pun memutuskan untuk pergi begitu saja. Seketika situasi berubah menjadi rumit, bahkan Parker langsung dipenuhi keringat dingin. Alasan dirinya bereaksi seperti itu adalah karena Damian yang berdiri di hadapannya tampak seperti bukan dirinya yang biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang gelap dan mengerikan telah merasuki bocah tersebut. Karena itulah, tanpa banyak pertimbangan lagi, Parker langsung menyetujui untuk membayar 3 kali lipat dari upah sebelumnya, asalkan ketua pemimpin itu segera menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Ketua pemimpin itu mengangguk paham, sembari tersenyum, dia meminta Parker untuk duduk dan menyaksikan sendiri bagaimana bocah itu akan bertekuk lutut di hadapannya. Dengan tatapan tajam penuh keyakinan, ketua pemimpin mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyimpan dendam, meskipun anak buahnya berakhir meregang nyawa. Baginya, bisnis tetaplah bisnis. Damian pun menjawab bahwa dirinya memiliki pemikiran yang sama. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Di masa lalu, Damian menjalani kehidupan yang begitu keras. Hari demi hari dilaluinya layaknya sampah yang dibuang begitu saja, bahkan mana hall miliknya sampai mengalami kerusakan. Namun sekarang situasinya telah berbeda. Damian kemudian memprovokasi ketua pemimpin agar segera maju karena menurutnya pria itu justru terlihat ketakutan. Mendengar perkataan tersebut, kemarahan ketua pemimpin langsung memuncak. Kesombongan bocah di hadapannya benar-benar membuat darahnya mendidih. Dia bahkan bertekad untuk merobek mulut Damian dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, Damian langsung menyambutnya dengan tombak sederhana hasil buatannya sendiri. Hal itu membuat langkah ketua pemimpin terhenti seketika.
Dia tidak menyangka bahwa bocah itu cukup cerdik untuk mengincar kakinya sejak awal. Cara bertarung seperti itu menjadi bukti bahwa Damian jelas bukan anak biasa. Pertarungan pun terus berlanjut. Ketua pemimpin melancarkan serangan demi serangan secara membabi buta tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Namun semua tebasannya terus gagal mengenai sasaran. Karena itu ketua pemimpin mulai memikirkan cara lain untuk menangkap Damian. Kali ini dia memutuskan untuk melancarkan pukulan. Menurut perhitungannya, bocah yang ada di hadapannya pasti akan berusaha melindungi wajahnya ketika serangan itu datang. Dan pada saat Damian melakukan hal tersebut, dia akan langsung memanfaatkan celah yang terbuka untuk menusuk pahanya. Namun kenyataan kembali melampaui dugaannya. Pukulan itu hanya dihindari begitu saja oleh Damian, seolah-olah bocah tersebut mampu melihat dengan jelas arah datangnya serangan. Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan prediksinya, tetap saja ada celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan menggenggam bagian tengah pedangnya, ketua pemimpin memperlakukan senjata itu layaknya sebuah belati yang jauh lebih efektif digunakan dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Namun sesaat kemudian, ketua pemimpin hanya bisa dibuat kebingungan oleh apa yang baru saja terjadi. Damian memainkan tombak yang dibawanya dengan serangkaian gerakan luar biasa, memutarnya dengan presisi tinggi hingga mampu menepis tusukan tersebut dengan sempurna. Setelah berhasil melakukan itu, justru ketua pemimpin yang membuka begitu banyak celah dalam pertahanannya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Damian untuk melancarkan serangkaian pukulan bertubi-tubi tanpa memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Dengan santai, Damian bahkan mengejeknya. Bagaimanapun juga, dia sudah mengetahui sejak awal apa yang sebenarnya diincar oleh ketua pemimpin. Pukulan-pukulan itu ternyata membuat jubah ketua pemimpin tersibak terbuka, memperlihatkan kepalanya yang rusak. Pemandangan itu seketika membangkitkan amarah besar dalam dirinya. Namun amarah tersebut tidak bertahan lama. Dalam waktu singkat, ketua pemimpin kembali dipaksa bertekuk lutut setelah menerima begitu banyak tusukan yang menghujam tubuhnya. Damian tidak memungkiri bahwa ketua pemimpin memang lebih kuat dibandingkan kebanyakan preman biasa. Akan tetapi, pada akhirnya dia tetaplah seseorang yang tumbuh dan berkembang hanya sebagai seorang preman. Kini hanya tersisa satu urusan yang harus Damian selesaikan, perhitungan dengan paman tersayangnya. Di sana Packer yang diliputi ketakutan luar biasa sampai bertekuk lutut sambil memohon ampun tanpa henti. Akan tetapi Damian sama sekali tidak peduli pada permohonan tersebut. Tanpa sedikit pun keraguan dia langsung mengakhiri hidup pamannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Damian meninggalkan kediamannya setelah memutuskan untuk mendaftarkan diri ke militer. Setelah menuntaskan balas dendam terhadap pamannya, kini dia ingin kembali melihat rekan-rekan seperjuangannya dari masa lalu. Lagi pula, dalam 5 tahun ke depan, situasi dunia akan berubah secara drastis hingga sebagian besar pemuda terpaksa mengikuti wajib militer. Semua itu terjadi karena era peperangan akan segera dimulai, sebuah masa kelam yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kini Damian telah berhasil mencegah mana hall miliknya mengalami kerusakan. Daripada hanya menunggu datangnya era perang, dia memilih bergabung dengan militer secara sukarela sambil memperkuat dirinya. Langkah pertamanya adalah pergi menuju ibu kota dan berlatih selama 1 minggu penuh menggunakan metode kultivasi mana khusus. Setelah itu, dia akan mendaftarkan diri ke pusat pelatihan ketiga. Kali ini dirinya tidak akan berakhir dengan nasib menyedihkan seperti di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, dia akan berdiri di puncak dan mendominasi dunia ini sepenuhnya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, setelah menyelesaikan latihannya, Damian langsung datang untuk mendaftarkan diri ke militer. Orang-orang yang menyaksikan aksinya dibuat terkejut sekaligus penasaran. Mereka tidak mengerti dari mana bocah semuda itu mempelajari teknik tombak yang begitu luar biasa. Saking dahsyatnya teknik tombak yang digunakan, telapak tangan Damian bahkan sampai robek akibat tekanan yang dihasilkannya. Karena itu, dia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan pelindung tangan, sebab tubuhnya saat ini memang masih terlalu rapuh untuk menahan beban latihan yang lebih berat. Jika mengingat kehidupan masa lalunya, kedua tangan ini sangat berbeda. Dulu tangannya kasar, penuh kapalan, dan memiliki kulit yang jauh lebih tebal akibat kerasnya kehidupan yang dijalani. Di saat yang sama, seseorang berjalan mendekatinya sambil menanyakan apakah Damian adalah salah satu pendaftar baru. Walaupun hanya melihatnya dari kejauhan, pria itu tetap terkesan oleh teknik bertombak yang diperlihatkan Damian.
Di era ini, terdapat sebuah aliran tombak yang dikenal dengan nama gaya bertombak terbaik kerajaan. Meskipun namanya terdengar agak konyol, kenyataannya teknik tersebut merupakan gaya tombak paling umum yang digunakan oleh para prajurit kerajaan. Karena itu, Damian hanya perlu menjelaskan bahwa teknik tersebut diajarkan oleh mendiang ayahnya yang dahulu merupakan seorang pensiunan militer. Saat masih kecil, Damian memang sangat mengagumi dunia militer hingga bercita-cita untuk bergabung ke dalamnya suatu hari nanti. Pria itu sebenarnya sangat takjub melihat tekad yang dimiliki oleh bocah di hadapannya. Namun demi menjaga wibawa dan martabatnya, dia terlebih dahulu menanyakan nama anak tersebut. Sesaat setelah mendengar namanya, pria itu berbalik pergi sambil menepuk bahu Damian dengan ringan dan mengucapkan harapan agar keberuntungan selalu menyertainya. Tak lama kemudian Damian merasakan sesuatu yang aneh muncul dari dalam perutnya. Sungguh sulit dipercaya. Setelah menjalani latihan tanpa henti selama 1 minggu penuh, akhirnya dia berhasil menggunakan energi mana yang bahkan tidak pernah sempat ia rasakan dalam kehidupan masa lalunya. Sensasi itu terasa begitu asing, namun pada saat yang sama juga sangat nyata. Untuk pertama kalinya, Damian dapat merasakan aliran energi mana mengalir di dalam tubuhnya, sesuatu yang dahulu hanya menjadi impian yang tidak pernah berhasil ia capai. Kultivasi mana Delft merupakan sebuah metode kultivasi yang baru akan diciptakan. 15 tahun di masa depan oleh seorang sosok jenius dari keluarga Delft itu sendiri. Meskipun persyaratannya sangat ketat pada kehidupan Damian sebelumnya, ia tetap berusaha mengingat metode tersebut mati-matian dengan harapan suatu hari dapat menggunakannya meskipun mana hall miliknya telah rusak. Terkadang, anak buahnya bahkan menertawakannya karena sang kapten dianggap hanya membuang-buang waktu mempelajari metode kultivasi yang mustahil untuk ia gunakan. Setiap kali rekan-rekannya mencoba menjahilinya, Damian selalu membuat mereka lari terbirit-birit karena ketakutan, meskipun dirinya hanya mengandalkan kemampuan fisik murni. Namun dalam kehidupan kali ini segalanya akan berbeda. Damian hanya perlu berlatih tanpa henti dan menempa dirinya hingga menjadi sosok yang tak tertandingi. Di sela-sela itu, ia juga merasa penasaran terhadap seseorang yang merupakan bagian dari kenalan lamanya, karena orang tersebut juga berasal dari pusat pelatihan ketiga. Tes pertama untuk lolos ujian adalah mengangkat sebuah batu besar. Sekilas, ujian itu memang tampak sederhana, tetapi mengangkat batu dengan berat lebih dari 30 kg hingga berada di atas kepala bukanlah perkara mudah. Terlebih bagi anak-anak yang masih berusia 13 tahun. Namun Damian tidak mungkin gagal hanya karena ujian semacam ini. Ia membuktikan bahwa tekadnya mampu menjadi bahan bakar bagi kekuatannya sendiri. Dalam keadaan normal, seharusnya mustahil baginya untuk mengangkat batu tersebut, tetapi kini ia telah mencapai tingkat bintang 1 mana. Setelah tes pertama berakhir, ujian berikutnya adalah lari jarak jauh. Batas waktu yang diberikan adalah 1 jam 30 menit. Meskipun benturan bahu layaknya tabrakan kecil masih diperbolehkan, menyerang peserta lain tetap merupakan pelanggaran yang tidak diizinkan. Dengan aturan seperti itu, Damian yakin para instruktur akan ikut berlari bersama para peserta untuk memastikan tidak terjadi pertarungan selama ujian berlangsung. Di antara begitu banyak peserta, Damian tampak sebagai yang paling lemah sekaligus paling kecil dibandingkan yang lain. Akan tetapi, di saat peserta lain mungkin merasa tertekan, Damian justru tertawa kecil. Baginya, tes kedua ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Sebelum ujian dimulai, ia meregangkan otot-otot tubuhnya, dan pada saat itulah seseorang berjalan mendekatinya. Peserta itu mengungkapkan bahwa dirinya telah memperhatikan Damian sejak tes pertama. Tatapan anak tersebut sama sekali tidak menunjukkan kebencian. Bahkan Damian merasa raut wajahnya tampak begitu familiar. Kemudian anak itu membuatnya terkejut ketika ia mendekat dan berbisik pelan bahwa Damian ternyata mampu menggunakan energi mana. Damian menjawab bahwa tidak ada hukum yang melarang rakyat jelata mempelajari energi mana. Namun, pada umumnya mereka tidak akan mampu melakukannya tanpa dukungan dari keluarga-keluarga kaya yang memiliki sumber daya memadai. Tak lama kemudian, sebuah ingatan tiba-tiba terlintas di benaknya. Karena itu, Damian langsung menanyakan nama anak yang berdiri di hadapannya. Dengan wajah cerah dan penuh semangat, anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Apel. Damian benar-benar tidak menyangka bahwa sosok yang kelak berhasil menjadi seorang jenderal sekaligus pemimpin wilayah pada usia 30 tahun ternyata berasal dari tempat ini. Bahkan,
Apel dikenal luas dengan julukan sang legenda hidup. Karena Apel ingin menjalin pertemanan dengannya, Damian pun tidak memiliki alasan untuk menolak. Tak lama setelah itu, suara teriakan instruktur menggema, memerintahkan seluruh peserta untuk bersiap memulai tes kedua. Tanpa membuang waktu sedikit pun, seluruh peserta langsung berlari begitu ujian dimulai karena tes kali ini adalah lari jarak jauh. Damian dapat melihat dengan jelas bagaimana hampir semua peserta memacu tubuh mereka sekuat tenaga sejak menit-menit pertama. Pada saat yang sama, Apel menghampirinya dan menyarankan agar mereka berdua mengikuti rombongan dari belakang terlebih dahulu, lalu menyalip semuanya ketika garis akhir sudah dekat. Damian tidak memungkiri bahwa strategi itu terdengar cukup bagus, namun bersembunyi dan menunggu kesempatan bukanlah gaya bertarungnya. Tanpa ragu sedikit pun ia langsung melesat ke depan. Sementara itu, para peserta yang berada di barisan terdepan dan berlari bersama para instruktur sedang menerima arahan agar mereka memahami pentingnya mengatur kecepatan. Bagaimanapun juga bagian paling menentukan dari ujian ini adalah 10 menit terakhir. Namun, perhatian mereka seketika teralihkan ketika melihat sosok Damian melaju cepat, meninggalkan para peserta lainnya jauh di belakang. Salah seorang instruktur tidak menyangka akan ada anak yang begitu berapi-api pada tahun ini. Karena itu, ia berniat menjatuhkannya dengan sebuah senggolan kecil. Akan tetapi, sebelum niat itu terlaksana, Damian telah tiba di dekatnya dan bahkan menggunakan bahu pria tersebut sebagai pijakan sesaat untuk menambah kecepatannya. Para instruktur yang ikut berlari dalam ujian itu langsung merasa tersaingi. Harga diri mereka terusik, sehingga mereka segera berusaha mengejar Damian. Namun Damian terlalu cepat. Kecepatan yang ia tunjukkan terasa seolah-olah kekuatan fisiknya bukanlah milik seorang anak berusia 13 tahun. Damian sendiri tidak memungkiri bahwa para instruktur dalam ujian ini memang jauh lebih baik dibandingkan para peserta lainnya. Akan tetapi, di matanya mereka tetap hanyalah instruktur tingkat rendah. Di sisi lain, Apel yang menyaksikan seluruh pemandangan itu hanya bisa dipenuhi gelora semangat. Untuk pertama kalinya ia merasa telah menemukan seseorang yang pantas disebut sebagai rivalnya. Maka dari itu, Apel pun ikut melesat ke depan tanpa menahan diri sedikit pun lagi. Para peserta lainnya hanya bisa dibuat kebingungan. Tidak habis pikir bagaimana dua bocah seusia mereka mampu berlari dengan kecepatan seperti itu. Tingkah Damian dan Apel seketika menjadi pusat perhatian para instruktur senior yang mengawasi jalannya ujian. Tak lama kemudian, instruktur Raymond datang dan meminta rekan-rekannya untuk membiarkan kedua anak itu. Lagi pula, mereka hanya sedang menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Sejak awal Raymond sudah memperhatikan Damian dan kini dugaannya terbukti. Anak itu benar-benar merupakan sebuah variabel yang tak terduga. Bukan hanya itu, keberadaan Damian juga berhasil membangkitkan semangat para peserta lainnya. Mereka mulai berlari lebih keras karena tidak ingin tertinggal ataupun kalah dari seorang anak yang jauh lebih kecil dari mereka. Di medan perang, segalanya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan semata. Mereka yang mampu memimpin jalan adalah sosok yang mengetahui bagaimana cara membangkitkan semangat orang-orang di sekitarnya. Dan tanpa disadari, Damian telah menunjukkan kualitas tersebut. Dalam ujian kali ini, para peserta ditugaskan menyelesaikan lari jarak jauh sebanyak 30 putaran dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kini, Damian telah mencapai putaran terakhir, dan siapa sangka satu-satunya orang yang masih mampu mengimbanginya hanyalah Apel seorang. Apel memahami alasan mengapa mereka berdua masih dapat bertahan hingga sejauh ini. Mereka mampu menggunakan energi mana? Sesuatu yang berbanding terbalik dengan para peserta dari kalangan rakyat jelata yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Akibatnya, sebagian besar peserta lain sudah kehabisan tenaga dan tidak sanggup melanjutkan dengan kecepatan yang sama. Sambil menampilkan senyum tipis di wajahnya, Damian menegaskan bahwa jika seseorang memiliki senjata rahasia, lalu untuk apa senjata itu disembunyikan? Perkataan itu membuat Apel semakin terkesan. Baginya, Damian benar-benar sosok yang menarik. Padahal Damian bisa saja menyembunyikan kemampuannya agar tidak terlalu mencolok. Terlebih lagi, hampir seluruh peserta memiliki tubuh yang lebih besar darinya dan kemungkinan besar akan menjadikannya target. Namun Damian sama sekali tidak peduli terhadap hal-hal semacam itu. Sikapnya seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak keberatan menghadapi siapapun yang berdiri di hadapannya, bahkan jika harus berhadapan dengan semua orang sekaligus. Pada keesokan harinya sebuah laporan telah masuk. Dalam laporan tersebut,
Instruktur Raymond menyampaikan bahwa terdapat seorang anak baru berusia 13 tahun di pusat pelatihan ketiga yang cukup menarik perhatiannya. Sosok yang menerima laporan itu menjadi penasaran karena tidak banyak orang yang mampu menarik perhatian Raymond. Oleh sebab itu, ia ingin mengetahui siapa nama anak tersebut. Sementara itu, pengumuman mengenai peserta yang berhasil lolos seleksi militer akhirnya resmi ditetapkan. Banyak di antara para peserta yang harus menerima kenyataan pahit karena gagal, namun tidak sedikit pula yang bersuka cita karena berhasil melewati tes kedua. Beberapa tahun ke depan, tepatnya ketika masa perang tiba, wajib militer akan menjadi sesuatu yang lumrah. Meski demikian, sebagian besar orang tetap berusaha menghindarinya. Alasan mengapa begitu banyak orang bergembira saat ini adalah karena situasi masih relatif damai. Bergabung dengan militer pada masa seperti ini berarti memperoleh pekerjaan yang stabil sekaligus menerima gaji yang cukup menggiurkan. Di tengah suasana tersebut, Apel melambaikan tangannya ke arah Damian karena mereka berdua telah berhasil lolos seleksi. Bukan hanya itu, Damian bahkan berhasil meraih peringkat pertama di antara seluruh peserta lainnya. Karena itulah, Apel menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengannya di masa depan, meskipun kemungkinan besar mereka akan ditempatkan di unit yang berbeda. Sebelum proses pendaftaran resmi dimulai, para peserta masih memiliki waktu luang selama 1 minggu. Hal itu membuat Apel penasaran mengenai apa yang akan dilakukan Damian selama masa tersebut. Damian menjawab bahwa ia ingin mengurus beberapa hal. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Apel semakin besar. Namun Damian hanya mengatakan bahwa itu hanyalah beberapa urusan yang perlu diselesaikannya sebelum pendaftaran dimulai. Kemudian Apel menyarankan agar Damian membeli bantalan kaki. Menurutnya, sepatu yang diberikan secara gratis oleh militer pasti sangat keras dan tidak nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Damian tentu mengetahui hal semacam itu. Pengalaman dari kehidupan sebelumnya membuatnya sangat memahami betapa menyiksanya perlengkapan standar yang diberikan kepada para rekrutan baru. Meski demikian, ia tetap mengucapkan terima kasih kepada Apel karena telah mengingatkannya. Kini giliran Damian yang bertanya apa yang ingin dilakukan Apel selama 1 minggu ke depan. Melihat ekspresi yang muncul di wajah anak itu, Damian langsung merasa sedikit kesal. Ia yakin bahwa Apel sedang mencoba menyembunyikan sesuatu dan kemungkinan besar akan memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya jujur. Namun Damian merasa tidak perlu terlalu memikirkannya. Cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu kembali, entah sebagai rekan dalam unit yang sama ataupun sebagai rival yang berdiri di sisi yang berseberangan. Kemudian seseorang yang mengenakan jubah datang sambil menanyakan siapa anak itu, karena selama ini tuan mudanya tidak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Apel tampak sedikit kesulitan menjelaskannya, tetapi apapun alasannya, ia merasa bahwa dirinya dan Damian tampaknya akan semakin sering bertemu di masa mendatang. Selain itu, Apel juga kembali mengingatkan pria tua tersebut agar tidak memanggilnya tuan muda ketika berada di luar. Menurutnya, sebutan seperti itu hanya akan menimbulkan berbagai masalah yang tidak perlu. Sejauh mata memandang, Damian masih belum benar-benar terbiasa dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Kota yang kini terbentang di depan matanya terlihat begitu damai. Aktivitas jual beli berlangsung dengan lancar, para pedagang sibuk menawarkan dagangannya, dan kehidupan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Namun di kehidupan masa lalunya, kota yang sama ini pernah berubah menjadi sebuah kota mati. Saat era perang berkecamuk, jalanan dipenuhi kesunyian dan rakyat hidup dalam penderitaan akibat kelaparan yang berkepanjangan. Sayangnya kedamaian yang terlihat saat ini tidak akan bertahan lama. Dalam waktu 5 tahun segalanya akan berubah secara drastis. Karena itulah Damian harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Langkah pertamanya adalah menemukan serikat dagang Wirk. Sebelum era peperangan tiba, artefak merupakan salah satu senjata paling praktis yang digunakan di medan perang. Selain itu, persediaan makanan juga akan menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun. Meskipun pada tahun ini keberadaan serikat dagang masih belum dianggap terlalu penting, situasinya akan berbeda ketika perang benar-benar dimulai. Pada masa itu hampir seluruh pihak akan bergantung pada mereka. Di kehidupan sebelumnya, Serikat Dagang Wirk dikenal sebagai serikat dagang terkaya di seluruh benua. Damian dan pasukannya pernah bertempur dalam peperangan yang berlangsung sangat lama. Namun, masalah terbesar yang selalu menghantui mereka bukanlah musuh yang berada di depan mata, melainkan persediaan makanan yang harus dihemat seketat mungkin. Bahkan, ada kalanya mereka terpaksa menahan lapar selama berhari-hari sambil menunggu bantuan logistik tiba.
Di tengah penderitaan akibat kelaparan tersebut, bala bantuan akhirnya datang. Dan pihak yang membawa harapan itu tidak lain adalah Serikat Dagang Wirk. Damian masih mengingat bagaimana beberapa rekannya diam-diam merasa iri kepada mereka. Para prajurit harus mempertaruhkan nyawa setiap hari di medan perang, sementara Serikat Dagang Wirk terus mengumpulkan kekayaan dalam jumlah luar biasa tanpa perlu terjun langsung ke garis depan. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal jasa mereka. Bagaimanapun juga, Serikat Dagang tersebut telah menyediakan bantuan logistik yang sangat berharga dan menjadi penopang penting bagi banyak pasukan di medan perang. Kemudian salah satu bawahannya pernah menduga bahwa kepala Serikat Dagang Wirk juga berada di lokasi saat itu. Alasannya sederhana. Di antara kerumunan orang yang hadir, hanya ada satu sosok yang mengenakan jubah putih, membuatnya tampak sangat mencolok dibandingkan yang lainnya. Berdasarkan berbagai informasi yang berhasil ia kumpulkan, Serikat Dagang Wirk telah dikenal sebagai kelompok yang aktif melakukan berbagai kegiatan amal bahkan jauh sebelum era peperangan dimulai. Dari sekitar 40 serikat dagang yang beroperasi di kota ini, terdapat kurang lebih 7 lokasi yang memiliki keterkaitan dengan Serikat Dagang Wirk. Karena peran mereka akan menjadi sangat penting di masa depan, Damian memutuskan untuk mencarinya sendiri dan memeriksa setiap petunjuk yang ada secara langsung. Singkat cerita, Damian mulai merasa kelelahan setelah berkeliling mengunjungi berbagai tempat. Namun, hingga saat itu, ia masih belum menemukan apa yang dicarinya. Kini, ia berdiri di lokasi terakhir yang menjadi harapannya. Damian hanya bisa berharap bahwa dugaannya kali ini tidak salah. Dengan sikap penuh hormat, ia menyapa pria yang berada di hadapannya. Kemudian, ia menjelaskan bahwa dirinya mendengar Serikat Dagang Hamel sering melakukan berbagai kegiatan amal, sehingga ia datang untuk mendiskusikan sebuah investasi. Pria tersebut menyambutnya dengan ramah. Ia mengakui bahwa dirinya memang merupakan kepala Serikat Dagang Hamel, tetapi saat ini serikat itu telah menjadi bagian dari Serikat Dagang Wirk. Tanpa membuang waktu, Damian langsung menanyakan apakah pria di hadapannya memiliki seorang anak laki-laki. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut tertawa kecil. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya memiliki seorang putri yang masih belum dewasa. Jawaban itu seketika membuat Damian terkejut. Ia yakin tidak salah mengingat informasi mengenai Serikat Dagang Wirk. Karena itu, ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya telah datang ke tempat yang keliru. Pada saat yang sama, putri yang baru saja disebutkan oleh pria itu akhirnya datang memasuki ruangan. Walau Damian sempat mengira bahwa ketua Serikat Dagang Wirk adalah seorang laki-laki, kenyataannya dugaannya meleset. Sosok yang berdiri di hadapannya ternyata seorang wanita. Pria itu kemudian meminta putrinya untuk menyampaikan salam kepada Damian yang berniat menanamkan investasi dalam kegiatan amal mereka. Gadis itu menampilkan senyum cerah penuh antusias sambil memperkenalkan dirinya sebagai Diel. Diel benar-benar merasa terkesan karena seorang anak semuda Damian ternyata memiliki keinginan untuk berinvestasi dalam kegiatan amal. Sementara itu, Damian masih terus memutar otak. Ia selalu mengira bahwa ketua Serikat Dagang Wirk di masa depan adalah seorang pria, tetapi gadis yang berdiri di depannya memiliki kemiripan yang begitu mencolok dengan sosok tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun mungkin ada suatu peristiwa yang pada akhirnya melatar belakangi Diel untuk memimpin Serikat Dagang Wirk. Tanpa banyak basa-basi, Diel yang dipenuhi rasa penasaran langsung menanyakan berapa besar investasi yang ingin Damian tanamkan. Sebagai langkah awal, Damian berniat berinvestasi sebesar 300 keping emas dan bahkan berencana menambah jumlah itu di kemudian hari, tergantung pada perkembangan yang dicapai. Ucapan tersebut sontak membuat Hamel dan Diel terkejut sebab nominal itu terlampau besar untuk seseorang seusianya. Karena ini merupakan sebuah investasi, Hamel yakin bahwa ada sesuatu yang diinginkan anak di hadapannya sebagai imbalan. Dengan sorot mata yang berbinar penuh keyakinan, Damian mengutarakan keinginannya untuk memperoleh sebagian saham dari Serikat Dagang Hamel dalam bentuk penerimaan porsi keuntungan sebagai balasan atas investasi yang ia berikan. Meski demikian, Hamel tetap dibuat terperangah. Damian masih sangat muda, namun keberaniannya dalam mengambil langkah investasi semacam ini sungguh luar biasa. Hamel memahami maksud tersebut, tetapi sebelum melangkah lebih jauh, ia harus mengetahui dari mana Damian memperoleh uang dalam jumlah sebesar itu. Pertanyaan tersebut membuat Damian terkekeh pelan. Ia paham bahwa Hamel hanya sedang bersikap hati-hati. Dengan tenang,
Damian menjelaskan bahwa dirinya hanya menggunakan warisan dari kedua orang tuanya yang telah meninggal demi mendukung tujuan yang mulia. Karena keputusan ini juga tidak bisa ditentukan oleh Hamel seorang diri, maka ia harus terlebih dahulu membicarakannya bersama para petinggi serikat untuk menentukan pembagian saham yang tepat. Pertemuan itu pun berakhir, namun Hamel masih terus memikirkan anak yang baru saja datang tersebut. Ia kemudian bertanya kepada putrinya, "Bukankah Damian adalah sosok yang luar biasa meskipun usianya baru menginjak 13 tahun? Hanya dari tatapannya saja sudah terlihat jelas bahwa ia bukanlah anak biasa. Namun sangat disayangkan Damian masih terlalu muda. Andai saja usianya lebih tua 5 tahun, maka menurut Hamel, Damian akan menjadi pasangan yang sempurna untuk Diel." Ucapan itu seketika membuat Diel tersipu malu, merasa bahwa ayahnya telah berbicara terlalu jauh. Singkat cerita, setelah keputusan bersama Serikat Dagang Hamel akhirnya ditetapkan, hari pendaftaran yang dinanti-nantikan pun akhirnya tiba. Damian tak memungkiri bahwa kehidupan masa lalunya begitu menyedihkan dan penuh kepahitan, namun kali ini semuanya akan berbeda. Ia bertekad untuk menguasai segalanya, bahkan menelan kekaisaran itu sepenuhnya ke dalam genggamannya. Unit yang ditugaskan kepadanya adalah Kompi Pelatihan Ketiga, Peleton 1. Meski Damian mengamati satu persatu wajah di sekelilingnya, ia tidak menemukan sosok yang terasa familiar. Tak lama kemudian seorang pria memasuki ruangan dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai orang yang akan bersama mereka selama 1 bulan penuh. Ia adalah pemimpin Peleton 1 dan mereka dipersilakan memanggilnya Brian. Sebagai langkah awal, Brian ingin memulai dengan pemeriksaan barang-barang pribadi. Dengan nada tegas ia memperingatkan bahwa dirinya tidak akan segan memberikan pelajaran kepada siapapun yang kedapatan membawa alkohol maupun tembakau. Karena itu akan lebih baik jika barang-barang tersebut diserahkan secara sukarela. Benar saja, ternyata ada beberapa orang di antara mereka yang membawa barang terlarang itu, dan mereka pun terpaksa menyerahkannya sebelum hukuman dijatuhkan. Setelah itu, Brian menatap Damian dengan rasa penasaran. Ia mempertanyakan usia anak di hadapannya yang terlihat terlalu muda untuk berada di tempat ini. Ketika semua orang mendengar bahwa Damian baru berusia 13 tahun, suasana seketika dipenuhi kebingungan. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin seorang bocah bisa lolos seleksi militer. Pria bertubuh besar di antara mereka bahkan mulai memprovokasi Damian, merasa bahwa dirinya telah ditatap dengan tidak sopan. Namun Damian sama sekali tidak berniat membuang waktunya untuk orang seperti itu. Meski begitu, ia tetap mengingat wajah pria tersebut dan suatu saat nanti ia akan membuatnya memahami perbedaan kekuatan di antara mereka dalam regu ini. Brian kembali memperingatkan seluruh peserta, jika ia menemukan ada yang masih menyembunyikan barang terlarang, maka orang itu akan benar-benar menyesal. Bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi seluruh regu akan dipaksa berlari mengelilingi lapangan latihan hingga pagi. Sebelum meninggalkan tempat itu, Brian harus menunjuk seseorang yang akan bertindak sebagai ketua regu sementara menggantikan dirinya. Karena di peloton ini terdapat peserta yang lolos dengan nilai tertinggi, maka orang itulah yang dianggap paling layak memimpin. Tanpa berpikir panjang, Brian langsung memanggil nama Damian. Seketika banyak orang menduga bahwa sosok yang dimaksud pasti pria bertubuh besar tadi. Namun dugaan itu runtuh ketika yang maju ke depan justru seorang anak kecil yang selama ini mereka remehkan. Pria bertubuh besar itu pun menampilkan raut wajah tidak terima. Baginya, dipimpin oleh seorang bocah adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima. Brian langsung menyuruhnya untuk diam, karena ini bukan sesuatu yang bisa dicampuri olehnya. Namun pria itu tetap bersikeras. Ia memahami keputusan tersebut, tetapi menurutnya seorang ketua regu adalah sosok yang bertindak sebagai perwakilan seluruh anggota dan karena itu harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Jadi bagaimana mungkin seorang bocah bisa menjadi ketua regu? Baginya, hal itu hanya akan membawa peloton ini menuju kehancuran. Mendengar perkataan tersebut, Damian justru tertawa kecil. Di matanya seorang pemula baru saja berani meremehkannya. Karena itu Damian memutuskan untuk sedikit bermain-main. Dengan nada santai, ia menjawab bahwa dirinya jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan pria besar yang kepalanya hanya dipenuhi otot semata. Kini Brian mengetahui bahwa nama pria di hadapannya adalah Kyle, dan ia sama sekali tidak menyukai caranya ikut campur. Bukan hanya itu, Kyle terus-menerus merendahkan rekan satu regunya sendiri.
Sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan karena pada dasarnya mereka semua berada pada tingkatan yang sama. Meski demikian, Brian tidak memungkiri bahwa seorang ketua regu memang membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang sebanding dengan wibawanya. Kyle pun menyatakan bahwa dirinya jauh lebih pantas menduduki posisi tersebut, dan dari raut wajah yang terlihat, beberapa orang tampaknya sepakat dengan pendapatnya. Karena menghormati Damian yang berhasil meraih peringkat tertinggi dalam tes, Kyle mengusulkan agar mereka menyelesaikan persoalan ini melalui duel. Dengan begitu, mereka bisa memperebutkan posisi pemimpin regu sekaligus menunjukkan kemampuan masing-masing kepada anggota lainnya, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai siapa yang paling layak memimpin. Damian sendiri menganggap itu sebagai cara yang cukup baik. Mengalahkan Kyle berarti membangun kepercayaan dari rekan-rekan sementaranya. Bagaimanapun juga, Damian membutuhkan seluruh anggota untuk mematuhi perintahnya. Latihan ini tidak hanya berfokus pada kerjasama dalam regu sendiri, tetapi juga melibatkan persaingan melawan regu-regu lain. Karena itulah mereka harus mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Tanpa membuang waktu lebih lama, Brian segera menggiring seluruh kadet menuju lapangan pelatihan. Aturan duel ini sangatlah sederhana. Pertarungan akan dihentikan begitu salah satu peserta menyerah atau sudah tidak mampu melanjutkan duel lagi. Kyle sebenarnya merasa tidak enak harus menghajar seorang anak kecil, tetapi menurutnya hal itu tetap harus dilakukan. Dengan sikap santai, Damian justru menjawab bahwa mereka tidak berada di sana untuk bertarung menggunakan mulut melainkan dengan tinju. Jadi, akan lebih baik jika mereka segera memulai. Provokasi tersebut langsung membakar amarah Kyle. Dengan luapan emosi yang tak tertahan, ia menerobos maju sambil mengerahkan seluruh kekuatan ototnya. Damian dapat melihat bahwa Kyle ternyata jauh lebih cepat daripada yang ia duga, terutama mengingat tubuhnya yang besar. Namun tetap saja di mata Damian kemampuan Kyle hanya bisa dianggap lumayan, sama sekali tidak cukup untuk menjadi lawannya. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, Damian menghindari pukulan itu tanpa kesulitan. Kyle pun tercengang. Lawannya seolah sudah mengetahui kemana arah tinjunya akan meluncur. Ia yakin Damian hanya mengandalkan semacam trik murahan. Tetapi apakah trik seperti itu akan terus berhasil? Seperti sebelumnya, Damian kembali menghindari serangannya dengan langkah-langkah ringan yang nyaris tanpa celah. Karena merasa terus dipermainkan, Kyle memutuskan untuk mengubah strateginya. Daripada terus melancarkan pukulan, ia memilih menangkap Damian secara langsung. Ia segera berlari untuk mencengkeram tubuh lawannya. Dalam pikirannya, begitu Damian berhasil tertangkap, maka pertandingan ini akan berakhir saat itu juga. Namun kenyataannya jauh berbeda. Damian yang telah memperkuat tubuhnya dengan energi mana berada pada tingkatan yang sama sekali tidak mampu dijangkau Kyle. Dalam sekejap mata, sosok Damian menghilang dari hadapannya membuat Kyle kebingungan. Ketika akhirnya menyadari bahwa Damian sudah berada di belakangnya, Kyle segera berbalik. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Tinju Damian telah meluncur dan tidak mungkin dihindari lagi. Damian cukup yakin bahwa satu pukulan yang dilapisi mana sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan lawannya. Namun hasilnya sedikit di luar perkiraannya. Serangan itu hanya membuat Kyle bertekuk lutut, membuktikan bahwa pria tersebut memiliki ketahanan fisik yang jauh melampaui manusia biasa. Meski begitu, cara bertarung Kyle sangatlah agresif. Ia hanya menyerang secara membabi buta tanpa perhitungan yang matang. Bagi Damian, gaya bertarung semacam itu sangat tidak efisien. Terlebih lagi, ia mampu membaca setiap gerakan lawannya dengan begitu jelas, seolah semuanya bergerak dalam ritme yang mudah ditebak. Tanpa memberi kesempatan untuk pulih, Damian kembali melayangkan tinjunya, mengincar titik yang sama seperti sebelumnya. Pukulan itu menjadi penutup pertarungan. Dengan serangan tersebut, Damian berhasil menumbangkan lawan yang memiliki tubuh paling besar di dalam regunya. Bagi Damian, duel semacam ini terlalu mudah. Ia kemudian menyapu seluruh anggota regu dengan tatapan tajam sebelum bertanya apakah masih ada yang ingin maju menantangnya. Namun tidak seorang pun bergerak. Mereka semua telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Kyle dikalahkan secara telak. Rasa takut dan keterkejutan membungkam setiap keberanian yang tersisa. Dan dengan kemenangan itu, Damian pun resmi menjadi ketua regu. Singkat cerita, Kyle akhirnya terbangun di ruang perawatan. Hingga saat itu, ia masih sulit mempercayai bahwa dirinya benar-benar pingsan dan bahkan harus dibawa ke tempat tersebut. Namun ia tidak bisa menyangkal satu hal.
Tinju bocah itu benar-benar mengerikan, seolah membuat seluruh isi perutnya hendak terlempar keluar. Sebelumnya, Kyle sempat berpikir bahwa tidak ada seorang pun di tempat ini yang mampu menandinginya. Namun kenyataan justru menghantam harga dirinya dengan telak. Ia kalah dengan cara yang sangat memalukan. Ketika Kyle memasuki ruangan, seluruh perhatian langsung tertuju kepadanya. Semua orang tampak waspada. Mereka khawatir Kyle akan mengamuk dan membuat keributan. Bahkan sebagian mulai bertanya-tanya apakah mereka perlu memanggil Brian. Namun dugaan mereka sama sekali meleset. Kyle justru berjalan menghampiri Damian dan secara terbuka mengakui kekalahannya. Bukan hanya itu, ia juga menyatakan bahwa mulai sekarang dirinya akan mengikuti Damian sebagai ketua regu, meskipun mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai keputusan tersebut. Baginya, Damian adalah lawan termuda yang pernah ia hadapi sekaligus sosok terkuat yang pernah mengalahkannya. Karena itulah menurut Kyle, sudah sepantasnya ia menunjukkan rasa hormatnya. Ia berharap Damian bersedia menerima penghormatannya dan juga menerima pengabdiannya, karena ia telah membulatkan tekad untuk mengikuti Damian hingga akhir. Mendengar hal itu, Damian langsung menyambutnya dengan hangat. Bahkan ia meminta Kyle untuk berbicara dengan lebih santai. Baginya, menjadi teman adalah ikatan terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Mulai saat ini mereka akan bekerja sama dan Damian yakin bahwa regu mereka akan menjadi yang terbaik dibandingkan seluruh regu lainnya. Waktu pun berlalu, seminggu telah terlewati sejak hari pendaftaran dan seluruh kadet terus menjalani latihan di bawah arahan Brian. Program pelatihan tersebut tergolong sangat berat. Intensitasnya begitu tinggi hingga membuat para kadet kelelahan setiap hari. Memang sejak awal, latihan ini dirancang untuk menempa kekuatan fisik sekaligus ketahanan mental mereka. Pada hari itu sesi latihan akhirnya berakhir. Para kadet lainnya diperbolehkan kembali ke barak untuk beristirahat, sementara Damian diperintahkan untuk ikut bersama Brian. Ternyata ia dibawa menuju kantor administrasi. Sesampainya di sana, Damian mendapati bahwa para ketua regu dari kelompok lain juga telah berkumpul di tempat tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa ada informasi penting yang akan disampaikan kepada seluruh ketua regu mewakili masing-masing barak. Saat Damian memasuki ruangan, seseorang langsung menertawakannya. Orang itu menganggap bahwa seorang bocah seperti dirinya pasti telah tersesat dan masuk ke tempat yang salah. Namun Damian hanya menanggapinya dengan santai. Bagaimanapun juga, jika dibandingkan dengan tubuh Kyle yang besar bak gunung, pria yang sedang mengejeknya itu pun tidak jauh berbeda dengan seorang anak kecil. Ucapan tersebut langsung membuat pria itu naik pitam. Wajahnya memerah karena amarah, sementara para ketua regu lainnya justru menertawakannya, membuat rasa malunya semakin menjadi-jadi. Pada saat itulah Raymond meminta seluruh ketua regu untuk tenang. Dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa mereka seharusnya menunjukkan rasa hormat selama berada di tempat ini. Sambil menahan emosinya, pria itu kemudian berbisik kepada Damian. Dengan sorot mata penuh ancaman, ia berjanji bahwa Damian pasti akan menyesali keberaniannya karena telah menghina dirinya. Raymond pun segera mengungkapkan alasan mengapa mereka semua dipanggil. Ternyata minggu depan akan dilaksanakan kompetisi antar peloton yang sekaligus akan menjadi bagian dari evaluasi tengah semester. Karena itulah, sebagai ketua regu, mereka semua harus mulai mempersiapkan anggota masing-masing. Kompetisi tersebut akan sangat menekankan kerjasama tim, mengingat di masa depan mereka akan terjun ke medan perang dan bertempur bersama sebagai satu kesatuan. Setelah pertemuan selesai dan mereka keluar dari ruangan, ketua regu yang sebelumnya tersinggung oleh Damian langsung menghampirinya. Dari caranya berjalan dan tatapan yang ia tunjukkan, jelas terlihat bahwa ia hampir saja kehilangan kesabaran dan ingin menghajarnya saat itu juga. Namun sebelum situasi memanas, seorang kadet lain datang dan mengingatkan bahwa para ketua regu dilarang membuat keributan di luar sesi pelatihan. Bukankah melatih anggota peloton masing-masing jauh lebih bermanfaat daripada membuang waktu untuk hal seperti ini? Perkataan itu membuat pria tersebut semakin kesal, tetapi kadet yang baru datang itu juga tidak menunjukkan niat untuk mundur sedikit pun. Karena merasa cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu di arena kompetisi, pria itu akhirnya melontarkan ancaman terakhir. Ia berjanji bahwa suatu hari nanti Damian akan memohon ampun di hadapannya. Damian hanya menanggapi dengan santai. Ia akan mengingat wajah anak di depannya itu, yang ternyata merupakan ketua regu dari peloton 4. Yang cukup mengejutkan, kadet yang berusaha membantunya tadi ternyata berasal dari regu Apel. Orang itu mengaku sudah cukup sering mendengar cerita mengenai Damian.
Mereka pun saling memperkenalkan diri. Kadet tersebut bernama Gerard, pemimpin Peloton 3. Ia mengaku sangat penasaran untuk melihat kemampuan Damian secara langsung, terutama karena Apple memberikan pengakuan yang begitu tinggi terhadapnya. Setelah kembali ke barak, Damian segera mengumpulkan seluruh anggota regunya dan menyampaikan semua informasi yang ia peroleh dari pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa 1 minggu dari sekarang akan diadakan kompetisi antar peloton dan apapun yang terjadi, ia bertekad untuk membawa regu mereka menjadi yang terbaik di antara semuanya. Namun bukan hanya itu, Damian juga memiliki informasi lain yang tak kalah penting. Di antara seluruh peloton yang akan menjadi lawan mereka, ada satu target utama yang harus diperhatikan yaitu peloton 4. Sedangkan untuk ketua regunya, Damian menegaskan bahwa orang itu akan ia tangani sendiri. Minggu kedua pelatihan telah tiba dan suasana di tempat latihan kini terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Kemudian salah satu instruktur berbicara kepada para kadet sambil membaca lembaran kertas di tangannya. Tujuan dari militer adalah kompetisi dan kemenangan. Mulai minggu ini, kita akan mempelajari sebuah formasi yang sangat penting untuk kompetisi. Meskipun ini adalah latihan tim, mereka yang menunjukkan keterampilan luar biasa akan menerima poin tambahan. Jadi, lakukan yang terbaik. Mendengar itu seketika seluruh kadet berseru lantang secara serempak. Baik Tuan. Di tengah teriakan penuh semangat itu, Damian bergumam dalam hati. Poin tambahan, itu langkah yang bagus. Semua orang ingin mendapatkan nilai tinggi di pusat pelatihan agar bisa bergabung dengan cabang militer yang mereka inginkan. Sesaat kemudian, sudut bibir Damian terangkat membentuk seringai tipis. Ia menoleh ke samping sambil kembali bergumam dalam benaknya. Ya, sebaiknya mereka benar-benar berusaha keras. Tak lama setelah itu, instruktur kembali melanjutkan penjelasannya sembari menunjuk ke depan. Hari ini, kita akan mempelajari formasi baji, sebuah formasi penyerangan yang digunakan untuk menerobos barisan musuh. Mendengar penjelasan tersebut, Damian kembali merenung dalam hati. Formasi baji. Formasi ini memiliki daya hancur yang luar biasa besar, layaknya sebuah anak panah raksasa. Namun jika ujung tombaknya hancur, maka seluruh formasi akan runtuh bersamanya. Kemudian Damian melirik ke arah Kyle dan melanjutkan gumamannya dalam hati. Namun, jika bagian depannya cukup kuat, formasi ini mampu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Untungnya, peloton kami memiliki orang yang sempurna untuk memimpinnya. Sesaat kemudian instruktur itu kembali berseru dengan suara lantang yang menggema di seluruh arena latihan. Kita akan berlatih formasi baji. Bagi menjadi 2 kelompok dan segera bentuk formasi baji. Di tengah arena lapangan, Damian melirik ke arah Kyle dengan senyum penuh keyakinan. Kyle, kau ke sana. Aku akan menangani formasi ini. Mendengar itu, Kyle pun menyunggingkan seringai penuh semangat dan berkata, aku tidak akan kalah kali ini. Sesaat setelah itu, Damian menghampiri rekan-rekannya sambil berkata, baiklah, semuanya berkumpul. Aku akan memberi beberapa tips tentang formasi baji yang dijelaskan instruktur. Mendengar ucapan tersebut, salah satu anggota menatapnya dengan ekspresi terkejut dan bertanya, tips? Kau pernah melakukan ini sebelumnya? Damian menjawab dengan tenang tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Ayahku dulu seorang prajurit militer, jadi beliau yang mengajarkanku. Tak lama kemudian, Damian dan kelompoknya berkumpul membentuk sebuah lingkaran. Berdiri di tengah mereka, Damian mulai memberikan arahan. Mereka juga akan membentuk formasi baji, seperti yang diperintahkan instruktur. Saat mereka melakukannya, mendengar penjelasan itu, para anggota tampak semakin bersemangat. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan antusias, ini terdengar sangat seru. Rekan yang berdiri di sampingnya segera menyahut penuh semangat. Mari kita lakukan. Kemudian Damian berkata sambil meletakkan kedua tangannya di pinggang. Orang yang paling kuat, berbarislah tepat di belakangku. Yang bertubuh lebih pendek, pegang perisai di bagian samping. Mereka pun segera bersiap menjalankan instruksi tersebut. Namun sebelum itu Damian menoleh ke arah pasukannya dan memberikan satu arahan tambahan. Kalian harus mengangkat perisai cukup tinggi untuk menutupi kepala kalian. Mendengar perintah itu, seluruh pasukan menjawab secara serempak. Baiklah. Kemudian Damian mengalihkan pandangannya ke arah lawan dan bergumam dalam hati. Nampaknya mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada pertahanan, meskipun itu tidak penting. Yang perlu kami lakukan hanyalah menerobosnya. Sesaat kemudian Damian mengangkat suaranya dan berteriak lantang kepada pasukannya. Jangan melambat, kita akhiri ini hanya dalam satu percobaan. Pada saat yang bersamaan, instruktur mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak lantang, mulai bertanding.
Begitu perintah itu dikumandangkan, kedua pasukan serentak bergerak maju, saling mendekati dengan langkah yang mantap dan penuh semangat. Di tengah barisan, Demian menyunggingkan senyum tipis sambil bergumam dalam hati. Mereka sangat sinkron meskipun ini pertama kalinya. Formasi ini bergerak maju dengan cepat tanpa sedikit pun keraguan. Sekarang kami sudah mendekati formasi Kyle. Sesaat kemudian Demian langsung berteriak keras, "Percepat langkah!" Serentak seluruh pasukan di bawah komandonya mempercepat laju mereka, menghantam jarak yang tersisa menuju musuh di hadapan. Pada saat yang sama, Demian mulai mengalirkan energinya sambil bergumam dalam hati. Sekarang giliranku. Aku tidak menggunakan mana saat latihan kekuatan atau fisik, tapi lebih baik kugunakan dengan maksimal dalam situasi seperti ini. Kemudian Demian kembali menggelegarkan suaranya. Dorong! Dalam sekejap, pasukan Demian dan pasukan Kyle saling berbenturan keras, menghantam satu sama lain menggunakan tameng dengan seluruh tenaga yang mereka miliki. Demian kembali berteriak memberi komando. Dorong lebih kuat, incar celahnya. Seperti rencana kita, kedua pasukan terus beradu kekuatan. Tameng demi tameng saling bertabrakan, sementara masing-masing pihak berusaha mendorong lawan mereka mundur dengan segala kemampuan yang dimiliki. Sesaat kemudian Demian menatap tajam ke arah garis pertahanan lawan sambil bergumam dalam hati. Jika kau menyerang celahnya alih-alih orangnya, musuh akan panik. Dan saat kepanikan itu muncul, itulah momen yang harus ditargetkan. Begitu pemikiran itu selesai terlintas di benaknya, Demian langsung berteriak dengan suara yang menggema di seluruh arena. Sekarang! Seketika itu juga, para pasukan Demian mengangkat tombak mereka secara serempak, lalu tanpa ragu langsung menyodorkannya ke arah musuh yang berada di hadapan mereka. Tekanan dari kelompok Demian begitu besar hingga pasukan lawan seketika terdesak dan mundur beberapa langkah. Melihat hal itu, Kyle yang memimpin pasukannya langsung berteriak keras, "Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Cepat bangun!" Kemudian Kyle menoleh ke depan. Rahangnya mengeras dan giginya bergertak kuat saat ia bergumam dalam hati. "Sialan, aku harus..." Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Demian tiba-tiba melesat ke arahnya dan langsung menerjangnya. Saat menyerbu ke depan, Demian berkata dengan seringai tipis yang menghiasi bibirnya, "Kyle, apa kau lupa kalau akulah lawanmu?" Mendengar itu, Kyle menatapnya dengan raut penuh amarah dan berteriak, "Minggir, Demian!" Kemudian Demian membalikkan badannya sambil berkata, "Kalau kau mau aku minggir." Pada saat itu juga, Kyle kehilangan keseimbangannya akibat dorongan yang terlalu kuat. Gerakan Demian yang membalikan tubuhnya membuat seluruh tenaga Kyle meleset begitu saja, menyebabkan tubuhnya terlempar dan jatuh seketika. Sesaat setelah Kyle terjatuh ke tanah, Demian langsung bersiap menghantamnya dengan tameng. Melihat itu, Kyle berteriak ketakutan. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, Demian menghentikan gerakannya. Lalu ia berkata kepada Kyle dengan tenang, "Kyle, fisikmu memang bagus, tapi kau perlu belajar cara menggunakan kekuatanmu dengan lebih cerdas." Di sisi arena, instruktur yang menyaksikan seluruh kejadian itu tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Dalam hati ia memuji Demian. Dia bahkan lebih mengesankan daripada yang kudengar. Fisiknya sendiri tidak terlalu luar biasa. Sulit dipercaya dia berada di level yang sama dengan prajurit lainnya. Kemudian instruktur itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak lantang hingga suaranya menggema di seluruh lapangan. "Hentikan! Pertandingan ini dimenangkan oleh tim Demian." Sorak dan suara langkah perlahan mereda di arena latihan. Di tengah lapangan, Demian mengulurkan tangannya kepada Kyle dan berkata, "Kerja bagus." Mendengar itu, Kyle menerima uluran tangan tersebut. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya sebelum ia berkata, "Kami pasti akan menang lain kali." Kemudian Kyle kembali menatap Demian dan bertanya dengan penuh rasa penasaran. "Bagaimanapun juga, Demian, strategi apa yang kau gunakan tadi?" Mendengar itu, salah satu anggota pasukan Kyle ikut angkat bicara kepada Demian. "Apa kau sengaja menargetkan celah pertahanan kami?" Rekan lainnya segera menyela dengan antusias. "Bagaimana kami bisa menahannya? Dan bagaimana kalau kita menggunakan strategi ini saat kompetisi antar peloton nanti?" Singkat cerita, waktu terus berlalu hingga sore mulai menjelang. Meski demikian, para kadet masih terus berlatih tanpa mengenal lelah. Melihat pemandangan itu, Demian bergumam dalam hati. Orang-orang yang biasanya langsung kabur ke barak begitu waktu latihan berakhir, sekarang justru meninjau kembali kesalahan mereka dan menjalani latihan mandiri. Ini suasana yang bagus. Jika kami terus mempersiapkan diri seperti ini, kami tidak perlu mengkhawatirkan kompetisi antar peloton.
Namun di tengah suasana tersebut tiba-tiba terdengar suara seseorang dari kejauhan. Ketua Peloton 4 menatap ke arah Demian sebelum berkata, "Bocah itu pemimpin sementara Peloton 1." Mendengar ucapan itu, Demian seketika menoleh ke arah datangnya suara. Kemudian Ketua Peloton 4 kembali berbicara sambil menunjuk ke arahnya. "Ya, lihat dia. Mencoba memimpin latihan." Mendengar itu, rekan yang berdiri di sampingnya menyunggingkan senyum sinis dan berkata, "Apa orang-orang yang mengikuti bocah itu sebagai pemimpin mereka sudah gila?" Ucapan tersebut langsung membuat para anggota pasukan Demian menunjukkan ekspresi kesal. Pria botak di antara mereka mengerutkan kening dengan marah lalu berkata, "Apa yang baru saja dikatakan bajingan itu? Bocah?" Teman di sampingnya, seorang pria berambut pirang, langsung mengepalkan tangannya erat sambil berkata, "Kalian..." Namun dengan ekspresi santai seolah tidak merasa bersalah sedikit pun, Ketua Peloton 4 mengangkat kedua tangannya dan berkata kepada pasukan Demian, "Hei, kami hanya memanggil bocah dengan sebutan bocah. Memangnya ada masalah?" Temannya segera menimpali dengan seringai penuh ejekan. "Betapa menyedihkannya Peloton kalian ya." Mendengar ejekan itu, pria berambut pirang dari pasukan Demian berkata dengan nada kesal yang tidak disembunyikannya sedikit pun, "Biarkan saja. Apa itu salah para pengikutnya? Semua ini pasti salah orang yang tidak tahu posisinya dan bertingkah seolah-olah dirinya pemimpin sementara." Sementara itu, Demian yang menyaksikan situasi tersebut hanya melirik ke arah Ketua Peloton 4 dan bergumam dengan ekspresi datar. "Orang itu lagi. Apa dia memang minta dihajar?" Sesaat kemudian, Demian memalingkan tubuhnya dan kembali bergumam dalam hati. "Terserah. Tidak ada alasan untuk terpancing oleh provokasi orang yang tidak penting. Kami bisa menghancurkan mereka saat kompetisi antar peloton nanti." Kemudian Demian menatap pasukannya dan berkata, "Peloton pertama semuanya kembali ke bar." Namun sebelum kalimat itu sempat selesai, pemimpin Peloton 4 kembali berseru dengan suara keras yang sengaja diperdengarkan kepada semua orang. Bajingan itu mengira mereka sedang berbicara kepada siapa? Mendengar ucapan tersebut, Demian langsung berbalik dengan ekspresi kebingungan. "Hah?" Namun kali ini kesabaran para anggota pasukan Demian benar-benar telah habis. Dengan emosi yang meluap, mereka berteriak lantang ke arah kelompok Peloton 4. "Kalian akan tamat saat kita bertemu di kompetisi antar peloton." Rekan lainnya segera menyahut dengan semangat yang sama. "Bersiaplah untuk dihancurkan." Bahkan Kyle yang sebelumnya hanya menyaksikan dari samping kini ikut tersulut amarah. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Ketua Peloton 4. Terutama si brengsek bermata tajam yang berdiri paling depan itu. Mendengar dirinya ditunjuk secara terang-terangan, pemimpin Peloton 4 langsung bereaksi. "Hah?" Kemudian Kyle menoleh ke arah Demian. Kemarahan masih jelas membara di wajahnya saat ia bertanya, "Demian, apa mereka Peloton 4 yang pernah kau sebutkan itu?" Mendengar pertanyaan tersebut, Demian terlihat sedikit terkejut sebelum menjawab, "Hah? Ya." Kemudian para anggota pasukan Demian memasang ekspresi kesal ke arah Peloton 4 sambil melontarkan kata-kata penuh amarah. "Dasar orang-orang brengsek, kita pasti akan menghancurkan mereka." Tak lama kemudian, semangat mereka semakin membara. Dengan suara lantang yang menggema di area latihan, para anggota pasukan Demian berteriak, "Ayo korbankan waktu istirahat hari ini dan terus berlatih. Aku akan menghancurkan para bajingan Peloton 4 saat kita bertemu di kompetisi nanti." Melihat gelora semangat yang membakar para pasukannya, Demian bergumam dalam hati, "Aku tidak menyangka mereka akan termakan provokasi seperti ini. Tapi mungkin ini justru hal yang bagus." Di sisi lain, instruktur utama Raymond kini tengah menghadap komandan kompi pelatihan ketiga. Pria itu adalah Farus. Dengan kedua tangan yang dilipat di dada, Farus menatap Raymond dan bertanya, "Apa ada rekrutan baru yang menjanjikan?" Mendengar pertanyaan tersebut, Raymond segera menjawab, "Ya, ada beberapa yang cukup lumayan, tapi dua orang ini sangat menonjol." Kemudian Farus menurunkan pandangannya ke berkas yang berada di tangannya sebelum berkata, "Keduanya masih cukup muda. Apa ada sesuatu yang spesial dari mereka?" Mendengar pertanyaan itu, Raymond menjawab dengan nada ragu, "Aku tidak terlalu yakin, tapi mereka terlihat tahu cara menangani mana." Alis Farus sedikit terangkat. "Mana? Apa kedua rekrutan itu memiliki latar belakang khusus?" Raymond menggeleng pelan. Kelihatannya tidak ada yang istimewa. Mendengar jawaban tersebut, Farus kembali memandang berkas di tangannya sambil bergumam dalam hati. Sebagian besar orang yang mendaftar ke pusat pelatihan adalah rakyat biasa. Metode untuk mempelajari kultivasi mana membutuhkan biaya yang sangat besar. Bagi rakyat biasa, mana adalah kekuatan yang nyaris tidak dikenal.
Pandangannya berpindah ke data kedua peserta itu. Peserta Demian mendaftar setelah kehilangan kedua orang tuanya, sementara peserta apel hanyalah orang biasa. Tetapi mereka terlalu biasa hingga terasa mencurigakan. Kemudian Farus berkata kepada Raymond dengan nada tenang, "Ah, iya, kudengar ada keributan di antara unit-unit tadi." Mendengar itu Raymond segera menjawab, "Ya, sebenarnya keributan itu melibatkan peserta Demian. Karena dia masih cukup muda untuk menjadi pemimpin regu sementara, pemimpin regu sementara lainnya beserta anggotanya meremehkannya. Namun anggota peleton pertama justru menjadi marah dan tampaknya hal itu malah menyatukan mereka. Jadi peleton pertama menerima dia sebagai pemimpin regu sementara mereka. Saat itu Farus memanggil Raymond. Mendengar panggilan itu Raymond segera mendekat dan berkata, "Ya, Tuan." Farus menatapnya singkat lalu berkata, "Menarik." Kemudian Farus menggerakkan jari telunjuknya perlahan sambil berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba ini?" Lalu Farus membisikkan sesuatu kepada Raymond. Setelah mendengar bisikan itu, Raymond terkejut dan berkata, "Tapi, bukankah ini bisa menjadi bumerang?" Mendengar kekhawatiran itu, Farus menjawab dengan tenang, "Jika memang begitu, berarti hanya itu kemampuan mereka. Jika kepaduan mereka benar-benar kuat, mereka seharusnya bisa mengatasinya. Jadi, tingkatkan intensitas latihan peleton pertama sampai konflik muncul hingga mencapai titik maksimal." Di arena latihan, Kyle yang sedang berlatih tiba-tiba merasakan merinding di seluruh tubuhnya. Ia langsung membalikan badan sambil berkata, Apa ini? Kenapa tiba-tiba aku merinding?" Berpindah ke sisi lain, di kamar para kadet tampak pria yang tengah berbaring kelelahan. Salah seorang di antaranya mengeluh dalam kantuknya dan berkata, "Tunggu dulu. Kenapa mereka tiba-tiba menambahkan latihan lagi?" Mendengar itu, rekan di sampingnya langsung menyahut, "Kudengar hanya kita dan peleton yang dihukum yang mendapat perlakuan seperti itu." Tak lama kemudian, pria lainnya berbicara dengan nada kesal sambil membayangkan kerasnya latihan yang menanti. Mereka bahkan menambahkan latihan merayap. Mendengar ucapan itu, rekan di dekatnya pun menimpali, "Bukankah ini terlalu keras hanya karena saling menghina?" Di sisi lain, Kyle menoleh ke arah Demian lalu berkata, "Demian, apa ini masuk akal?" Mendengar itu, Demian memalingkan pandangannya ke arah lain dan bergumam dalam hati, "Latihan merayap, aku mengerti maksud mereka." Sesaat kemudian, Demian menjawab Kyle, "Ya, lagian apa yang bisa kita lakukan?" Setelah itu, Demian bangkit dari duduknya dan melangkah maju sambil berkata kepada anggota peletonnya, "Apa kalian datang kemari untuk bermain?" Mendengar ucapan itu, para anggota sontak terkejut dan serempak menoleh ke arahnya. Lalu Demian melanjutkan, "Latihan merayap akan sangat melelahkan. Tapi jika kita melakukannya dengan benar, ini justru kesempatan untuk melangkah lebih jauh daripada peleton lainnya. Tentu kalian semua mengerti tujuan dari pelatihan ini, bukan?" Mendengar perkataan itu, seluruh anggota seketika dibuat kagum oleh cara berpikir Demian. Salah seorang dari mereka bergumam dalam hati, "Sial, bahkan bocah itu berpikiran sejauh itu. Kalau kami masih mengeluh sekarang, berarti kami lebih buruk dari bocah 13 tahun." Kemudian, dengan senyum tipis terukir di wajahnya, Demian kembali berkata, "Mungkin ini akan terasa berat karena ini pertama kalinya bagi kita, tapi aku akan membantu kalian. Jadi, mari kita lakukan yang terbaik." Mendengar itu, salah satu anggota berkata dengan ragu, "Tetapi kita tidak akan melakukannya di atas tanah berbatu, kan?" Mendengar pertanyaan itu, Demian menjawab dengan ekspresi datar, "Kalian berharap mereka akan membentangkan selimut lembut untuk kita?" Ucapan itu membuat Kyle sontak terkejut. Ia segera menoleh pada Demian dan bertanya, "Tapi Demian, kau terdengar seperti sudah sering melakukan ini." Mendengar hal itu, Demian bergumam dalam hati, "Memang, aku menghabiskan banyak waktu berbaring tengkurap di atas tanah hanya demi bertahan hidup, tapi itu bukan tujuan utama latihan merayap. Menambahkan latihan merayap ke dalam pelatihan yang sudah sangat melelahkan. Begitu tubuh mereka dipenuhi luka dan memar, amarah akan memuncak dan perselisihan di dalam peleton akan mudah tersulut. Mengatasi stres yang ditimbulkan oleh latihan, pasti itulah alasan sebenarnya mereka menambahkan latihan merayap. Mereka ingin melihat apakah peleton 1 atau peleton 4 yang lebih solid. Aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja ketika tujuan mereka sudah sejelas ini." Kemudian Demian berkata kepada semua orang, "Semuanya, keluarkan kaos kaki kalian." Mendengar itu, salah satu anggota bertanya dengan bingung, "Kaos kaki? Kenapa tiba-tiba?" Demian pun menjawab, "Mulai sekarang, aku akan menunjukkan sebuah trik yang bisa menyelamatkan kulit kalian selama latihan merayap." Singkat cerita, kini seluruh anggota peleton 1 telah berdiri di tengah lapangan.
Tak lama kemudian, salah satu instruktur berteriak lantang, "Peleton 1, apa semuanya sudah berkumpul?" Mendengar seruan itu, seluruh kadet menjawab serempak, "Siap, Pak." Lalu instruktur itu kembali berkata, "Senang bertemu dengan kalian. Aku instruktur Nilsson yang bertanggung jawab atas latihan merayap kalian. Hari ini, kalian akan mempelajari teknik merangkak rendah." Setelah itu, instruktur tersebut menoleh ke arah asistennya dan berkata, "Asisten instruktur, ambil posisimu." Kemudian, asisten instruktur itu merebahkan tubuhnya tengkurap di atas tanah dan mulai merangkak sambil tetap menggenggam tombaknya. Melihat itu, instruktur kembali menjelaskan, "Merangkak rendah mengharuskan kalian berbaring tengkurap di tanah sambil memegang tombak, lalu bergerak maju secepat mungkin dengan menggunakan tangan dan lutut yang berlawanan." Setelah itu, instruktur tersebut menunjuk ke arah arena latihan dan berkata, "Sekarang, kalian akan melewati rintangan itu dengan teknik merangkak rendah. Apa kalian sudah siap?" Mendengar perintah itu, para kadet peleton 1 berteriak serempak, "Siap, Pak!" Melihat respons mereka, instruktur itu bergumam dalam hati, setidaknya mereka masih punya semangat tidak seperti peleton 4. Kemudian ia berteriak lantang, "Kelompok pertama, selesaikan rintangan secepat mungkin. Maju!" Begitu perintah itu diberikan, para kadet pun segera bergerak, mulai merangkak di bawah kawat berduri dengan pengawasan ketat dari para instruktur. Sambil memperhatikan jalannya latihan, instruktur itu kembali bergumam dalam hati, membuat mereka menjalani latihan merayap di minggu kedua. Padahal seharusnya baru dilakukan pada minggu keempat. Apa sebenarnya yang sedang dipikirkan Komandan Kompi? Latihan merayap di medan seperti ini lebih menyiksa daripada sekadar melelahkan. Mereka harus benar-benar berjuang. Sesaat kemudian mata instruktur itu sontak membelalak ketika pandangannya tertuju ke depan. Di hadapannya sudah ada seseorang yang berhasil menyelesaikan latihan merangkak itu. Begitu berhasil melewati rintangan, pria tersebut langsung berteriak penuh kegembiraan. Melihat pemandangan itu, instruktur tersebut bergumam dalam hati dengan keterkejutan yang tak tertutupi. Mereka menyelesaikan rintangan itu dengan kecepatan gila. Apa ini? Seharusnya ini latihan merayap pertama mereka. Di tengah keterkejutan itu, seorang kadet dari kelompok 2 berseru, "Instruktur, kapan kelompok 2 akan mulai?" Mendengar pertanyaan itu, instruktur tersebut kembali tersentak lalu buru-buru berkata sambil menunjuk ke depan, "Hah? Ke kelompok 2, maju." Tanpa membuang waktu, kelompok 2 pun segera bergerak maju sambil meneriakkan semangat mereka dengan lantang. Melihat pemandangan itu, instruktur tersebut kembali tertegun dan bergumam dalam hati, "Mereka ini kenapa? Mereka seperti sekelompok berserker kelaparan." Di sisi lain, Demian yang menyaksikan semua itu hanya menyunggingkan senyum tipis sambil bergumam dalam hati, "Dia pasti tak menyangka kami akan melakukannya sebaik ini di hari pertama." Mungkin ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini sejak menjadi instruktur. Tak lama kemudian, Kyle bersama rekannya segera menghampiri Demian sambil berbisik, "Demian, ini luar biasa." Rekan di sampingnya pun ikut menyahut, "Aku harus bekerja sangat keras untuk berpura-pura kesakitan. Tanahnya memang kasar, jadi tetap terasa sakit, tapi ini benar-benar sangat membantu." Kemudian anggota lainnya berkata kepada Demian dengan senyum cerah, "Merobek kaos kaki untuk dijadikan pelindung siku dan lutut." "Demian, kau jenius." Tak lama berselang, para instruktur berteriak, "Peleton 1, latihan merayap selesai." Semuanya kembali ke barak. Saat berjalan kembali menuju barak, Kyle menoleh ke arah Demian dan bertanya, "Demian, di mana kau mempelajari trik seperti ini?" Mendengar pertanyaan itu, Demian menjawab, "Dari mendiang ayahku." Tapi dia juga memberiku beberapa nasihat. Mendengar itu, Kyle bertanya, "Apa itu?" Demian menjawab dengan nada datar, "Jangan pernah sampai ketahuan instruktur." Mendengar jawaban itu, Kyle seketika memukul punggung Demian dengan keras sambil tertawa dan berkata, "Hahaha. Itu pantas dijadikan pedoman." Mendapat perlakuan seperti itu, Demian bergumam dalam hati, "Bajingan ini, kenapa dia memukul sekeras itu? Apa ini balas dendam?" Tak lama kemudian Demian melirik ke arah tumpukan tombak lalu kembali bergumam dalam hati, "Omong-omong, yang tersisa sekarang hanya latihan shield arts dan spearmanship. Akhirnya kami akan mempelajari spearmanship terbaik milik kerajaan. Kingdom's best spearmanship." Dulu ada banyak orang yang memandang rendah teknik itu, membandingkannya dengan seni tombak unggulan milik keluarga-keluarga bangsawan. Tapi jika benar-benar berhasil dikuasai, gaya spearmanship ini adalah teknik luar biasa yang mampu menandingi seni tombak terbaik manapun. Satu-satunya masalah adalah
Kebanyakan orang berhenti setelah hanya mempelajari dasar-dasarnya. Di kehidupan lampauku, spearmanship itu adalah salah satu terobosanku. Aku berlatih mati-matian, lalu berhasil mencapai hasil yang lebih baik, dan dari sanalah aku bertemu dengan masterku, lalu tumbuh menjadi lebih kuat. Senyum tipis pun terukir di wajah Demian saat ia kembali bergumam dalam hati, "Master, aku penasaran apakah kepribadiannya masih sekacau dulu. Suatu hari nanti, aku pasti bisa bertemu dengannya lagi." Namun tak lama setelah itu peleton 4 tiba-tiba datang menghampiri peleton 1. Mereka berjalan mendekat sambil mengeluh kelelahan. Salah seorang dari mereka mengaduh, "Oh, ini sangat melelahkan." Rekan lainnya pun menyahut dengan kesal, "Sial, latihan merayap di tanah berbatu? Apa mereka sudah gila?" Melihat dan mendengar semua itu, Kyle berkata pada Demian, "Sepertinya peleton 4 baru saja menyelesaikan latihan mereka, tapi mereka..." Namun tiba-tiba, pemimpin peleton 4 berteriak lantang dengan kasar, "Tutup mulut, sialan kalian semua, jangan merengek." Mendengar itu, para anggota peleton 4 langsung maju dan berkata dengan nada panas, "Sialan, apa katamu barusan?" Teman di sampingnya pun ikut menyahut, "Hei, kau kira kau hebat hanya karena jadi pemimpin regu sementara? Memangnya kau pikir dirimu siapa? Kau senior?" Sementara itu, para anggota peleton Demian yang menyaksikan keributan tersebut hanya menyunggingkan senyum sinis. Salah seorang dari mereka berkata, "Wow, suasana di sana benar-benar mencekam." Pria botak di sampingnya menimpali, "Apa kita juga akan berakhir seperti itu kalau tidak punya alat pelindung?" Lalu tiba-tiba, dari arah peleton 1 terdengar teriakan lantang, "Haha, makasih. Alat pelindung buatan Demian benar-benar menyelamatkan nyawa kita." Melihat itu, pemimpin peleton 4 menggertakkan giginya dan berkata, "Para bajingan itu tertawa terbahak-bahak, hah?" Teman di sampingnya pun menyahut, "Tapi mereka menjalani latihan merayap yang sama seperti kita. Bagaimana bisa mereka tidak terluka?" Mendengar itu, pemimpin peleton 4 berkata dengan nada penuh amarah, "Mereka pasti memakai trik kotor. Kalau bukan karena para bajingan itu, latihan merayap ini tidak akan..." Tiba-tiba, pemimpin peleton itu mengepalkan tangannya begitu kuat hingga urat di lengannya menegang, lalu bergumam dalam hati, "Bajingan, kompetisi antar peleton tinggal beberapa hari lagi. Aku akan menghancurkan kalian semua dan merebut tempat pertama." Singkat cerita, waktu pun terus berlalu hingga akhirnya hari kompetisi antar peleton pun tiba. Kini seluruh kadet dari masing-masing peleton telah berkumpul di lapangan. Tak lama kemudian seorang instruktur berseru lantang, "Apa keempat peleton sudah berkumpul?" Mendengar itu, para kadet menjawab serempak, "Siapa?" Instruktur itu kembali berkata dengan suara lantang, "Kami akan memanggil peleton berdasarkan golongan, jadi bersiaplah." Di sisi lapangan, Kyle menoleh ke arah Demian lalu berkata, "Hah? Demian?" Mendengar panggilan itu, Demian menatapnya dengan ekspresi datar dan berkata, "Ada apa?" Kyle lalu berkata, "Kau terlihat agak berbeda, atau mungkin cuma perasaanku saja. Ada sesuatu yang berubah, tapi aku tidak bisa menjelaskannya." Mendengar itu, Demian menjawab dengan tenang, "Apa aku bertambah tinggi?" "Ya, tentu saja. Aku sedang dalam masa pertumbuhan." Pria botak yang berdiri di belakang Demian pun langsung menimpali sambil tertawa, "Haha, Kyle, Demian itu sudah cukup tinggi tahu?" "Ya, kau saja yang terlalu bongsor, jadi berhentilah menggodanya." Setelah itu, Demian menatap Kyle sejenak lalu bergumam dalam hati, "Orang ini, apa dia merasakannya lewat firasat? Sebenarnya, semalam aku berhasil mencapai 2 star dalam metode kultivasi mana Delve. Berkat itu, manaku meningkat secara signifikan. Sejak aku terdaftar di pusat pelatihan, melatih metode kultivasi mana setiap hari akhirnya membuahkan hasil." Tiba-tiba, Demian memanggil Kyle. Mendengar panggilan itu, Kyle menoleh dan berkata, "Hah?" Kemudian Demian berkata padanya, "Dalam kompetisi antar peleton kali ini, aku ingin peleton kita menang telak." Kemudian Demian bergumam dalam hati, 5 besar dalam kompetisi antar peleton diperbolehkan memilih equipment apapun yang mereka inginkan dari gudang senjata sebagai hadiah. Kebanyakan akan memilih senjata atau perlengkapan dengan sihir perlindungan sekali pakai. Namun, semuanya paling tinggi hanya sireng. Itu bukan yang kucari. Aku mengincar item yang kudengar dari rekan yang berlatih di pusat pelatihan ketiga di kehidupanku sebelumnya, sebuah cincin dengan kemampuan khusus. Karena memiliki efek pasif, cincin itu bisa dianggap areng atau bahkan lebih tinggi. Untuk mendapatkannya, kami harus memenangkan kompetisi antar peleton dan meraih posisi pertama. Jika Apple, pengguna mana itu, memilih lebih dulu, dia mungkin akan mengambilnya. Kemudian Demian berkata pada Kyle,
Kau bisa melakukannya? Mendengar itu, Kyle menjawab dengan senyum percaya diri. Tentu saja. Tiba-tiba, Kyle menepuk kedua tangannya keras di depan rekan-rekannya lalu mengangkat tangan dan berkata lantang. Dengarkan semuanya. Pemimpin Regu sementara kita bilang dia akan menghancurkan para pesaingnya. Apa kalian semua mendengarnya? Mendengar itu, para anggota berteriak serempak penuh semangat. Tentu saja, kita pasti akan menang. Kyle kemudian menoleh ke arah Demian dan berkata, sepertinya kita semua satu hati. Mendengar itu Demian menjawab singkat, baguslah. Tak lama kemudian, instruktur berteriak keras, sekarang aku akan mengumumkan kelompok untuk pertandingan pertama kompetisi antar peloton. Peloton 1, maju. Mendengar perintah itu, seluruh peloton 1 melangkah maju serempak. Tatapan mereka berubah dingin dan tajam. Lalu mereka berseru bersamaan, mari kita menang. Di tengah lapangan, instruktur kembali berseru, kompetisi antar peloton akan dibagi menjadi 2 formasi, yaitu formasi penyerang dan formasi pertahanan. Setelah setiap pertandingan, kedua tim akan saling bertukar peran, sehingga total akan ada 2 ronde sparring. Jika formasi penyerang gagal merebut bendera dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka mereka akan otomatis dinyatakan kalah. Peloton kedua bersiap untuk serangan pertama. Kemudian Demian menoleh ke arah anggota pelotonnya dan berkata, semuanya lakukan saja seperti yang sudah kita latih. Mendengar itu, seluruh anggota menjawab dengan penuh semangat. Baik. Setelah itu, Demian mengalihkan pandangannya ke arah Kyle dan berkata, Kyle, kau belum lupa dengan rencananya kan? Saat ku beri tanda, dorong orang yang ada di depanmu dengan seluruh kemampuan yang kau miliki. Mendengar perkataan itu, Kyle menjawab dengan penuh keyakinan, jangan khawatir, kekuatan memang bidangku. Sesaat kemudian, instruktur berteriak lantang, sparring dimulai. Dalam sekejap, peloton pertama dan peloton kedua serempak berlari, saling menerjang satu sama lain tanpa ragu. Tak lama kemudian, terlihat peloton pertama terus menekan serangan. Salah seorang dari mereka berteriak lantang, pertahankan barisan, jangan sampai mereka menembus formasi. Peloton kedua yang terus mendapat tekanan tampak terkejut. Mereka berseru, ada apa dengan orang-orang ini? Tidak ada celah sama sekali. Formasi ini benar-benar seperti tembok yang sangat kokoh. Di sisi arena, para instruktur mengamati jalannya pertarungan dengan saksama. Salah seorang dari mereka berkata, peloton kedua memang melakukan serangan lebih dulu. Tapi, bukankah formasi peloton pertama terlihat sedikit tidak biasa? Formasi seperti itu seharusnya tidak bisa melakukan apapun selain bertahan. Namun seketika itu juga ekspresi instruktur tersebut berubah menjadi terkejut saat pandangannya tertuju ke arah medan pertempuran. Di tengah arena, Kyle tampak mendorong lawannya dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya sementara senyum sinis perlahan terukir di wajahnya. Lawan yang terus terdesak itu berseru dengan panik, kita dipukul mundur. Tahan, ku bilang tahan. Tak lama kemudian, salah seorang anggota peloton kedua berteriak lantang dari barisan belakang, dasar bajingan, kita ini formasi pertahanan. Diam di tempat dan bertahan. Tepat pada saat itu, Demian tiba-tiba memanggil Kyle dengan suara keras. Kyle! Mendengar aba-aba tersebut, Kyle seketika mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan satu hantaman bahu yang luar biasa kuat, ia merobohkan lawan yang berdiri di hadapannya sambil berkata, kali ini, aku maju. Menyaksikan pemandangan itu, lawan yang baru saja didorong Kyle langsung merinding ketakutan. Dengan wajah dipenuhi keterkejutan, ia bergumam. Monster macam apa dia itu? Dia melakukan semua itu hanya dengan bahunya, bahkan tanpa mengenakan pelindung. Kemudian, dari belakang Kyle, pria botak itu berteriak lantang, Kyle! Mendengar panggilan itu, Kyle segera membalas dengan suara menggelegar, ke sini. Sesaat kemudian, Kyle bersama rekannya langsung menerjang barisan lawan di hadapan mereka. Dengan senyum sinis yang menghiasi wajahnya, Kyle berseru, terus maju. Melihat pemandangan tersebut, salah seorang anggota peloton kedua hanya bisa bergumam dengan wajah dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama sesempurna itu? Padahal mereka berlatih dalam waktu yang sama seperti kita. Sesaat kemudian, Demian berteriak lantang, ada celah. Peloton pertama, maju. Mendengar perintah itu, peloton pertama tanpa membuang kesempatan sedikit pun langsung menggempur peloton kedua, memaksa mereka mundur dengan telak. Di sisi lapangan, para instruktur hanya bisa tertegun menyaksikan jalannya pertarungan. Salah seorang dari mereka kemudian menoleh ke samping dan bertanya kepada instruktur Brian, apa yang sebenarnya terjadi? Pemimpin peloton pertama, apakah kau memberikan mereka latihan tambahan? Mendengar pertanyaan itu, Brian menjawab,
Aku juga terkejut melihatnya. Kemudian Brian bergumam dalam hati, tak kusangka para peserta pelatihan yang hanya memiliki latihan dasar bisa menunjukkan kemampuan sehebat ini. Performa mereka sudah setara dengan prajurit elit yang telah menjalani pelatihan lanjutan. Dan satu-satunya alasan mengapa semua ini bisa terjadi, tentu saja karena dia. Setiap hari setelah latihan selesai, peloton pertama secara sukarela menjalani sesi latihan tambahan bersama Demian. Seluruh usaha itu akhirnya membuahkan hasil. Awalnya aku sempat mengkhawatirkan bocah yang ditunjuk sebagai pemimpin tim itu, tetapi ternyata dia mampu menciptakan hasil luar biasa seperti ini murni berkat kemampuannya sendiri. Di tengah arena, Demian kembali berteriak ke arah Kyle. Kyle, sekarang kesempatan kita. Mendengar aba-aba itu, Kyle seketika mengalihkan pandangannya ke depan sambil berkata dengan senyum penuh percaya diri. Di mana dia? Kemudian saat akhirnya menemukan targetnya, Kyle menyeringai tipis dan berkata, ketemu. Lawan yang mendengar sekaligus melihat ekspresi Kyle itu seketika menegang ketakutan. Keringat dingin mulai mengucur deras dari wajahnya. Sesaat kemudian, pria yang memegang bendera dari peloton kedua berteriak lantang, hentikan dia, lupakan penyerangnya, hentikan saja dia. Serempak, seluruh anggota peloton kedua segera membentuk barikade sambil bersiap menghadang serangan. Mereka berteriak, ayo berkumpul. Melihat pemandangan itu, Kyle hanya menyunggingkan senyum sinis dan berkata, bodoh. Melihat sikap Kyle yang hanya diam berdiri di tempat, para anggota peloton kedua justru dibuat kebingungan. Mereka bergumam dalam hati, apa? Kenapa monster itu hanya berdiri di sana? Kemudian, dengan seringai sinis yang semakin lebar, Kyle berkata, kalian benar-benar jatuh tepat ke dalam perangkap kami. Mendengar perkataan itu, seluruh anggota peloton kedua seketika terkejut. Dengan wajah dipenuhi kepanikan, mereka serempak berseru, apa? Perangkap? Tiba-tiba, Demian melesat maju dari posisinya dengan kecepatan luar biasa. Sesaat kemudian, ia menginjak bahu Kyle sebagai pijakan, memanfaatkan tubuh rekannya untuk melompat jauh lebih tinggi, sambil berkata, kerja bagus, Kyle. Di udara, Demian mengangkat tombaknya setinggi mungkin lalu bersiap melancarkan serangan. Dalam sekejap, tombak Demian menghantam pembawa bendera peloton kedua dengan telak dan sangat keras. Seketika itu juga, pembawa bendera tersebut menjerit kesakitan akibat hantaman yang diterimanya. Tak lama berselang, instruktur berteriak lantang, waktu habis. Formasi pertahanan peloton kedua gagal mempertahankan bendera. Kemudian terlihat Demian mengangkat tinggi-tinggi bendera yang berhasil direbutnya. Dengan senyum penuh kemenangan, ia berteriak lantang, kita menang! Di sekelilingnya rekan-rekan satu peloton turut bersorak penuh semangat meluapkan kegembiraan atas kemenangan mereka. Tak lama kemudian, instruktur kembali berseru dengan suara keras, kita akan bertukar peran setelah istirahat sejenak. Di belakang instruktur tersebut, salah seorang instruktur lain berkata dengan nada takjub, luar biasa. Sepertinya peloton pertama akan memenangkan kompetisi antar peloton ini dengan selisih yang sangat besar. Mendengar perkataan itu, instruktur lainnya segera menggeleng dan berkata, tidak, aku tidak begitu yakin. Kemudian, ia mengangkat tangannya sambil menunjuk ke arah lain dan berkata, lihat ke sana, kalau terus seperti ini, bukankah mereka akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi peloton pertama? Di sisi lain arena, terlihat peloton ketiga dan peloton keempat sedang saling bertabrakan, mendorong satu sama lain menggunakan tameng mereka dengan sengit. Dari barisan peloton keempat, salah seorang anggotanya terus mengumpat dengan kesal, sialan, sialan, sialan. Kemudian ia bergumam dalam hati, lawan sparring pertama kami adalah peloton ketiga. Awalnya kukira kami hanya akan menjadikan mereka sebagai pemanasan sebelum menghancurkan para bajingan dari peloton pertama. Tapi kenapa mereka sama sekali tidak melakukan pertahanan? Kami sudah kalah telak di lini pertahanan. Kalau kami kalah lagi, tak lama kemudian, ketua peloton keempat berteriak lantang, apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian sudah melupakan rencananya? Lakukan seperti yang kuperintahkan. Mendengar teriakan itu, para anggota yang sedang bersusah payah menahan gempuran langsung membalas dengan nada kesal, kalau begitu, kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Kau memang pemimpin tim, tapi yang kau lakukan hanya berteriak-teriak dari belakang formasi. Mendengar bantahan tersebut, ketua peloton keempat langsung menggertakkan giginya. Dalam hati ia bergumam, sialan, kami sama sekali tidak memiliki kerjasama yang baik dan tidak punya motivasi sedikit pun. Di sisi peloton ketiga, sang ketua terlihat bertanya kepada Apel. Apel, mereka mulai terlihat kelelahan.
Haruskah kita maju menyerang mereka sekarang? Mendengar pertanyaan itu, Apel menggeleng pelan dan menjawab, tidak. Kemudian, dengan tatapan penuh keyakinan, Apel melanjutkan ucapannya. Cukup bertahan di posisi kita sekarang, lalu serang orang-orang yang memakai pelindung. Seiring berjalannya waktu, mereka akan hancur dengan sendirinya. Mendengar penjelasan tersebut, ketua peloton ketiga langsung mengangguk dan berkata, bagus, kita lakukan saja seperti itu. Kemudian sang ketua bergumam dalam hati, Apel, siapa sangka bocah berusia 14 tahun mampu membaca situasi dan menemukan kelemahan lawan secepat ini. Baru 2 minggu kami saling mengenal, tapi aku mulai penasaran dengan latar belakangnya. Jelas, dia bukan anak biasa. Setelah itu, ketua peloton ketiga segera memberikan komando kepada seluruh pasukannya. Semuanya, fokus serang orang-orang yang memakai pelindung. Pertahankan posisi dan formasi kalian. Sesaat kemudian, peloton ketiga mulai meningkatkan tekanan mereka, perlahan namun pasti mendominasi peloton keempat. Melihat hal itu, salah seorang anggota peloton keempat berteriak lantang dengan penuh kekesalan, dasar para bajingan, lawan kami secara langsung. Berhenti menjadi pengecut dan mengulur-ulur waktu. Namun, ketua peloton ketiga sama sekali mengabaikan teriakan tersebut. Dalam hati ia bergumam, sikap dan stamina peloton keempat sudah berada di ambang batas. Skenario terbaik adalah membuat mereka kehilangan kesabaran, lalu memaksa mereka menyerang lebih dulu. Di sisi peloton keempat, salah seorang anggotanya mulai kelelahan hingga mengerang. Aku sudah tidak sanggup menahannya lagi. Melihat momen itu, ketua peloton ketiga langsung berteriak lantang, peloton ketiga. Sekarang, seketika itu juga, seluruh anggota peloton ketiga meningkatkan intensitas serangan mereka sambil meneriakkan pekikan semangat yang menggema di seluruh arena. Sementara itu, dari barisan peloton keempat terdengar teriakan panik, tahan, jangan sampai jatuh, lindungi pembawa perisai, jangan biarkan mereka menembus pertahanan. Sesaat kemudian, ketua peloton ketiga berteriak lantang, Apel. Dalam sekejap, Apel melesat ke garis depan dengan kecepatan tinggi. Ia kemudian menginjak perisai milik rekan-rekannya sebagai pijakan untuk melompat jauh lebih tinggi. Tubuhnya melayang di udara, lalu tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada lawannya. Ia melesat lurus menuju pembawa bendera peloton keempat. Dalam sekejap mata, Apel melancarkan serangan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Melihat pemandangan itu, ketua peloton keempat berteriak penuh amarah. Apa yang kalian lakukan? Bodoh? Sial! Bagaimana kita bisa melawan peloton pertama kalau terus seperti ini? Sesaat kemudian, ketua peloton keempat melirik ke arah Demian yang sedang berdiri dengan tenang, memperhatikan jalannya pertarungan dari kejauhan. Melihat kemenangan sudah berada di tangan peloton ketiga, Demian mengembuskan napas pelan lalu berkata, sudah berakhir. Sparring selesai, peloton ketiga menang. Tak lama kemudian, terlihat Apel merayakan kemenangan tersebut bersama rekan-rekan satu pelotonnya. Sorak-sorai kemenangan pun menggema di tengah arena. Melihat pemandangan itu, Demian bergumam dalam hati, Apel, dia memang berbeda. Dia akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Pada akhirnya, pertandingan yang sesungguhnya adalah melawan peloton ketiga. Aku sudah tidak sabar. Sampai jumpa di final, Apel.